Kenapa kamu bersama ibuku? Kami baru saja putus. Ternyata kamu ingin menjadi ayahku. Aku baru saja putus dengan gadis tercantik sekolah. Detik berikutnya, aku malah dikejar oleh ibu gadis tercantik itu. Awalnya kupikir dia ingin melampiaskan amarah untuk putrinya. Tapi tidak kusangka dia langsung menarikku untuk menikah. Malam itu aku bahkan menyelesaikan pekerjaan dengan ekstra keras. Yang membuatku lebih terkejut adalah, dia ternyata masih perawan. Ternyata gadis tercantik itu hanyalah anak angkatnya. Dan sekarang aku melihat gadis tercantik yang sangat istimewa. Mantan pacarku tersenyum sinis di bibirnya. Anak baik, cepat panggil ayah. Awalnya ibuku memaksaku untuk bertemu jodoh setelah tahu aku putus. Tempatnya di depan rumah mewah. Begitu masuk aku langsung tertarik pada wanita cantik itu. Melihat tubuh sempurna wanita itu di depanku. Aku tidak bisa menahan ludah. Sepertinya ini bakal jadi ibu mertua masa depan. Menantu masa depan bisa secantik ini. Kalau begitu anak gadisnya pasti lebih cantik lagi. Saat ini wanita muda cantik itu juga memperhatikan. Itu Jiang Cheng kan? Mari duduk. Aku ragu-ragu dan mengiyakan. Kemudian duduk tidak jauh dari wanita muda itu. Lalu wanita itu mengajukan 3 syarat yang membuatku tak bisa menolak. Syarat pertama adalah mas kawin 5 juta. Serta sebuah mobil sport dan sebuah villa mewah. Syarat kedua adalah memiliki seorang anak dalam 5 tahun setelah menikah. Syarat terakhir adalah memberikan uang saku 500.000 setiap hari. Mendengar itu, aku sampai terharu sampai hampir menangis. Apa pantasku dan apa usahaku bisa mendapatkan ibu mertua sebagus ini? Kalau kamu juga setuju, kita sekarang langsung ke kantor catatan sipil untuk menikah. Bibi, ini jangan terlalu cepat ya. Meski aku hampir pingsan karena kaget seperti dapat rejeki nomplok, tapi masih tetap menjaga sedikit akal sehat. Bagaimana bisa ada hal sesempurna ini datang kepada saya? Apa jangan-jangan ini untuk menjebak saya? Melihat saya agak gugup, wanita muda itu lalu mengalihkan pembicaraan dan berkata, anak perempuan saya seharusnya 1 tahun lebih muda darimu. Dia satu universitas denganmu. Tidak tahu apakah kamu pernah bertemu dengannya. Kemudian wanita muda itu mengeluarkan foto putrinya dan menyerahkannya kepadaku. Aku menatap dengan seksama. Langsung terpaku di tempat. Bukankah itu mantan pacarku Liu Ruyan? Tidak kusangka. Orang yang diajak kencan olehku ternyata mantan pacar Liu Ruyan. Tiba-tiba aku merasa ada yang tidak beres. Segera melirik janji pernikahanku sendiri. Wajahku menunjukkan ekspresi canggung. Maaf, tante mungkin saya salah paham. Orang yang diajak kencanku bernama Liu Ruyi. Bukan Liu Ruyan. Wanita muda tak bisa menahan senyum tipis. Benar sekali. Aku memang Liu Ruyi. Seluruh ruangan dipenuhi keheningan seperti kematian. Aku menatap di depan yang masih penuh dengan cinta. Melihat Liu Ruyi milikku. Seketika aku merasa tidak enak badan. Aku gemetar dan berkata, Bibi ya, jangan takut-takuti aku ya. Aku masih kecil. Tidak kuat menghadapi takut seperti ini. Melihat aku yang panik dan bingung, Liu Ruyi menutupi wajah dan tertawa. Kemudian berkata, siapa yang takut-takuti kamu? Kenapa kok seperti itu tidak masuk akal? Aku langsung terdiam sejenak. Langsung meloncat bangun. Bersiap mencari alasan untuk pergi. Melihat reaksiku, bibir Liu Ruyi tersenyum tipis. Sekarang sudah takut. Sepertinya Xiao Cheng kamu juga bukan pria sejati. Siapa bilang aku bukan pria sejati? Aku membantah. Bagaimanapun siapa yang menyangka itu mantan pacar. Ibunya datang untuk menjodohkan aku. Aku menelan ludah. Berkata, tante itu, buku keluarga rumahku belum. Setelah aku selesai bicara, Liu Ruyi mengeluarkan 2 buku keluarga dari tas. 1 untukmu 1 untukku. Pada saat itu aku ingin menangis tapi tidak bisa. Ibu. Kamu benar-benar menjual aku. Ada apa? Kakak Jiang Cheng. Apa kamu tidak suka dia lagi? Liu Ruyi mengedipkan mata besarnya. Melihatku dengan tatapan sedih dan memelas. Melihat Liu Ruyi yang masih memesona di depanku. Aku tidak bisa menahan napasku yang menjadi cepat. Dalam tubuhku muncul amarah yang tak bernama. Jangan lihat Liu Ruyi sudah berumur 36 tahun. Tapi kulitnya putih dan halus. Bentuk tubuhnya juga tidak ada yang bisa dikeluhkan. Aku menghela napas panjang. Memaksa diri untuk tetap tenang. Lalu aku berkata, Bibi, kalau begitu bisakah kau ceritakan apa sebenarnya yang terjadi?
Liu Rui tersenyum tipis. Lalu mulai menceritakan apa yang terjadi waktu itu. Ternyata kakek Liu Rui dan kakek buyutku dulu sudah membuat perjanjian pernikahan. Kedua pihak sepakat anak-anak generasi kedua jika ada lawan jenis maka akan menikah. Namun siapa sangka, kakak laki-laki ibuku meninggal secara tak terduga. Dan mereka juga tidak meninggalkan keturunan. Jadi, pewaris perjanjian pernikahan ini jatuh kepadaku. Meskipun aku mengerti seluk-beluk kejadiannya. Namun aku masih sedikit bingung tentang hal ini. Tapi tante, dengan status dan kedudukanmu, pria seperti apa yang kamu cari? Tidak bisa ditemukan. Kenapa harus aku? Apakah hanya karena sebuah pernikahan? Aku tidak percaya sebuah perjanjian pernikahan bisa membatasimu. Liu Rui tersenyum. Kemudian dengan wajah yang menggemaskan melihatku. Memang begitu. Hanya karena aku benar-benar menyukaimu. Setelah kata-kata itu keluar, aku langsung terdiam. Liu Rui melanjutkan berkata, saat aku pertama kali bertemu denganmu, kamu berusia 14 tahun, dan aku 26 tahun. Saat aku pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu. Apakah kamu tahu apa itu perasaan jatuh cinta seumur hidup dalam sekejap? Kemudian aku memang bertemu dengan banyak orang dari berbagai macam jenis. Tapi tidak ada yang sepertimu saat berusia 14 tahun. Aku penuh tanda tanya di kepala. Mungkin aku masih anak kecil waktu berumur 14 tahun, kan? Tapi harus diakui aku memang ganteng dari kecil sampai besar. Itu benar. Aku tahu kamu mungkin tidak terlalu percaya. Kalau begitu kamu masih ingat hari hujan di bawah pohon tua pohon pelindung itu, kan? Ketika Liu Rui menyebutnya demikian, aku langsung ternganga. Hari itu, kakak perempuan itu adalah kamu. Otakku berpikir cepat. Saat kecil karena orang tua sering tidak ada di samping. Suatu kali saat hujan deras dan tidak bisa pulang, aku terpaksa berlari ke bawah pohon besar dan menangis terseduh-seduh. Saat itu aku bertemu dengan kakak perempuan yang mengenakan gaun panjang. Itu pertama kalinya aku merasakan jatuh cinta. Tapi karena sudah lama sekali, aku lupa bagaimana wajah kakak perempuan itu. Hanya ingat perasaan itu saat itu. Saat ini Liu Rui tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengusap kepalaku. Bodoh kecil, sini aku kasih permen. Gerakan ini membuatku benar-benar teringat kembali pada momen itu. Juga membuatku benar-benar jatuh hati. Jadi, kamu sekarang mau menikah denganku? Liu Rui kembali bertanya. Mukaku tanpa sadar tersenyum. Aku mau, selama 4 tahun kuliah ini. Aku tidak pernah kekurangan orang yang mengejar. Tapi di hatiku selalu ada seseorang yang tinggal. Orang yang datang di sisiku saat hujan lebat itu. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Tapi tante, bukankah kamu akhirnya menikah dan punya anak juga? Saat aku bilang begitu, Liu Rui terdiam sejenak. Lalu tersenyum berkata, maksudmu anak perempuanku Liu Yuyan ya? Aku mengangguk. Kemudian berkata, karena kamu bilang kamu selalu menyukaiku. Kenapa setelah itu aku tidak mengatakan apa-apa? Liu Rui tersenyum tipis. Saat aku masih kecil aku putus sekolah dan mulai bekerja. Hingga aku berusia 18 tahun. Aku bertemu dengan seorang gadis kecil. Aku merasa kasihan padanya. Lalu mengadopsinya. Terus mendukungnya untuk sekolah. Bahkan sampai sekarang. Saat membicarakan hal ini, wajah Liu Rui menampakkan warna kenangan. Tidak disangka Liu Ruyan ternyata bukan anak kandung Liu Rui. Tapi ya memang siapa yang punya anak di usia 14 tahun. Setelah membuka simpul di hati, wajahku kembali tersenyum. Maaf ya, Bibi. Aku memang sedikit seperti Liu Rui. Dengan lembut menyentuh kepalaku. Lalu berkata, tidak apa-apa. Seharusnya juga memberitahumu. Tidak ada yang ingin ada keretakan dalam hubungan. Bukankah begitu? Melihat Liu Rui yang begitu perhatian, aku tak bisa menahan kagum. Masih lebih baik kakak ya. Saat itu Liu Rui dengan cepat menarik tanganku. Kalau kamu tidak keberatan, mari kita pergi ke kantor urusan sipil. Duduk di mobil bisnis mewah. Aku kira aku sedang bermimpi. Tak lama kami selesai registrasi dan keluar. Melihat sertifikat pendaftaran di tangan. Hati terasa sangat bahagia dan bersemangat. Ada apa denganmu? Jiang Cheng tidak apa-apa tante. Mari kita keluar. Kenapa sekarang masih memanggil saya Bibi? Liu Rui berkata dengan tidak puas. Aku tersenyum kecil. Menarik tangan Liu Rui. Istriku tercinta. Mari kita pergi sekarang. Melihat aku begitu inisiatif, Liu Rui tak bisa menahan tersenyum.
Melihat pria muda berusia 1,85 meter penuh semangat di sampingnya. Siapa yang tidak menyukainya? Masih ingat syarat yang aku katakan sebelumnya. Liu Ruyi memandangku dengan penuh kasih sayang. Kemudian membawaku ke depan sebuah villa mewah. Saat itu, seorang pria berpakaian jas sudah berdiri di sana menunggu. Pria ini bernama Li Bi. Dia adalah manajer bisnis properti di Han Hai Ting Yuan. Ketika menerima pesanan dari Liu Ruyi, dia tidak berani berhenti sejenak. Karena dia tahu jika pesanan ini berhasil. Hanya dengan menyebut namanya saja sudah bisa membuatnya terbang tinggi. Apalagi Liu Ruyi adalah wanita tercantik di Laut Timur. Jika aku bisa berperilaku baik hari ini, bisa mendapatkan perhatiannya. Kalau tidak berhasil, setidaknya satu malam bersama. Hidupku tidak akan sia-sia. Pak Liu, ini adalah kontrak properti kami. Semua sudah diatur sesuai keinginanmu. Liu Ruyi turun dari mobil. Datang mendekat ke sisiku. Berkata, sayang, villa ini bagaimana? Apakah kamu puas? Puas. Puas. Hanya saja aku membuatmu mengeluarkan banyak uang. Hehe. Yang penting suamiku senang. Tidak ada masalah soal uang. Percakapan mereka membuat Li Bi terdiam di tempat. Dia meremas matanya. Melihat anak laki-laki kecil yang berdiri di depannya. Tak bisa tidak merasa bingung. Harus diketahui bahwa Liu Ruyi adalah seseorang yang dikejar oleh banyak anak orang kaya. Tidak menyangka sekarang malah dikejar oleh seorang anak kecil. Dikejar oleh Liu Ruyi. Anak ini mungkin tidak perlu khawatir untuk sisa hidupnya. Memikirkan hal ini, Li Bi menghela napas dengan tak berdaya. Siapa yang menyuruh orang itu memiliki penampilan yang menarik? Aku masuk ke dalam villa. Baru sadar fasilitas di sini lengkap sekali. Di dalam villa seperti sebuah perkebunan mewah. Aku akan buat sebuah postingan untuk mengenang ini. Sambil berkata begitu, Liu Ruyi mengambil ponsel dan memotret kami berdua. Dengan dikirimnya postingan itu, seluruh Donghai langsung muncul gejolak. Saat itu di sebuah tempat hiburan di Donghai, seorang pria duduk diam di sofa, minum sendiri. Matanya sangat dingin dan tajam. Ada apa? Ini hari yang membahagiakan bagi kita semua, Kak Fang. Kenapa kau belum bicara juga? Belum selesai orang itu bicara. Sudah ditarik oleh orang di sebelahnya. Hei, kamu tidak lihat harian Laut Timur hari ini? Apa pengumuman resmi Liu Ruyi? Wajah orang itu menunjukkan ekspresi terkejut. Kang Fang sudah mengejarnya bertahun-tahun. Dia malah resmi mengumumkan. Setelah dia berkata begitu, Fang Tiangsu tidak bisa menahan diri lagi. Sebuah tinju mengenai tembok. Orang itu siapa sebenarnya? Kenapa sebelumnya tidak pernah dengar ada orang kecil tak dikenal? Berani merebut wanita saya. Fang Tiangsu memaki dengan marah. Matanya penuh amarah. Tentang Liu Ruyi, Fang Tiangsu bisa dikatakan sangat mengenalnya. Bahkan tahu jadwal harian Liu Ruyi. Tapi tiba-tiba muncul Jiang Cheng. Ini membuat Fang Tiangsu agak bingung. Dan saat itu di halaman Han Hai, aku melihat punggung Liu Ruyi setelah mengirim ke teman-teman di Moments. Punggung Liu Ruyi. Aku tak bisa menahan menelan air liur. Hanya dari punggungnya saja. Bisa merasakan kesedihan yang menusuk hati Liu Ruyi. Aku perlahan mengulurkan tangan ingin memeluk pinggang Liu Ruyi. Namun Liu Ruyi berbalik dan menghindar. Kenapa temanku jadi terburu-buru? Setelah Liu Ruyi menembus niatku yang kecil itu, aku menggaruk kepalaku. Dengan canggung berkata, tidak, aku hanya ingin memelukmu saja. Liu Ruyi berjalan ke depanku. Wajahnya memperlihatkan senyum nakal. Hanya ingin memelukku saja ya. Setelah memeluk, mau lakukan apa lagi? Tidak ingin apa-apa. Tidak ingin melakukan apa-apa. Mendengar jawabanku seperti itu, Liu Ruyi berpura-pura marah berkata, aku secantik ini. Kamu malah tidak punya perasaan sedikit pun. Apakah kamu merasa aku tidak cantik? Aku buru-buru menjelaskan. Tidak. Aku hanya terlalu gugup. Aku hampir menangis karena takut pada Liu Ruyi. Melihat ekspresiku yang panik seperti ini, Liu Ruyi tersenyum dengan bangga. Kemudian mengulurkan tangan dan mencubit pipiku. Aduh, teman kecilku menangis karena aku menakutinya. Maaf ya, aku tidak sengaja menakutimu. Setelah itu Liu Ruyi berjalan ke pintu kamar mandi. Tapi sebagai hukuman untukmu, nanti kamu tidak boleh mandi bersamaku ya. Setelah berkata begitu Liu Ruyi langsung masuk ke kamar mandi. Mendengar suara air mengalir dari dalam kamar mandi. Berbagai bayangan muncul di kepalaku. Makhluk buas ya. Kalau begini terus beberapa hari,
Apa aku bakal jadi gila ya? Apa aku harus coba keahlian tradisional sendiri? Tidak. Aku sudah punya istri. Bagaimana bisa masih pakai keahlian tradisional? Tapi aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Saat aku berusaha keras menahan hati yang gelisah. Liu Ruyi selesai mandi dan keluar. Terlihat Liu Ruyi memakai seragam JK. Kaki panjangnya bahkan memakai stoking hitam. Membuat orang yang lihat jadi berdarah hidung. Saat itu pandanganku tidak mau lepas dari tubuh Liu Ruyi. Teman Jiang Cheng, kenapa wajahmu jadi merah ya? Liu Ruyi sambil berkata. Sambil membawa cambuk kulit mendekat. Aku tidak kok. Aku mengusap wajah sendiri. Jangan bilang sudah merah. Sekarang sudah terasa panas. Liu Ruyi menggigit bibir perlahan. Wajahnya menunjukkan ekspresi menggoda. Kawan Jiang Cheng, kenapa belum juga datang ke kelas? Saat kelas belum selesai saya bicara. Sudah ditarik Liu Ruyi ke kamar tidur. Setelah pertarungan sengit, dengan keringat yang membasahi tubuh, aku berbaring di tempat tidur. Tapi yang membuatku lega, adalah Liu Ruyi memang belum pernah mengalami dunia ini. Karena ada bekas yang ternoda darah segar. Saat aku sedang merenung, suara Liu Ruyi terdengar berkata, sudah baik, aku akan bertanggung jawab padamu. Dia mengeluarkan sebuah kartu bank dan berkata, ini adalah salah satu kartu bankku. Uang dalam kartu tambahan ini boleh kamu pakai sesuka hati. Melihat kartu bank ini, saat ini aku benar-benar merasakan makan dari hasil orang lain dengan nikmat. Sementara itu, suara tiba-tiba terdengar di kepalaku. Sistem berhasil diaktifkan. Host berhasil mengikat sistem Raja Makan Gratis. Ketika host mencapai aset tertentu melalui makan gratis, sistem akan otomatis memicu hadiah. Terdeteksi dana makan gratis host melewati 10 juta yuan. Membuka hadiah untuk host, kulit putih dan wajah cantik. Esensi kecil menjadi kuat dan sehat besar. Hadiah pakaian jadi menjadi salah satu pemegang saham grup Gaoping. Sistem mendengar ini. Aku terdiam sejenak. Lalu hatiku penuh kegembiraan. Apa jasa dan kemampuanku bisa juga mengaktifkan sistem. Tapi nama Raja Makan Gratis ini juga membuat aku sedikit bingung. Sayang, tunggu sebentar. Aku mau ke kamar mandi dulu. Setelah berkata begitu aku masuk ke kamar mandi dalam ruangan. Kemudian mengambil hadiah dari sistem. Kulit putih dan wajah cantik. Esensi kecil dan sistem penguat tubuh besar. Apakah ini ada waktu penyangga? Jika diminum bersama, tidak ada efek samping. Jangan khawatir, tuan rumah. Hadiah yang diberikan sistem semua alami dan tidak berbahaya. Tidak akan menyakiti tuan rumah sama sekali. Dengan adanya sistem ini, aku pun merasa lebih tenang. Kemudian meminum kedua botol ramuan itu semuanya. Detik berikutnya, aku bisa merasakan jelas kulitku mulai berubah. Kulit juga menjadi halus dan lembut. Bersifat elastis. Otot di tubuh mulai bertambah. Perut berubah dari 1 potong menjadi 8 potong. Berat badan juga naik menjadi 140 jin. Yang paling utama adalah, saya bisa merasakan dengan jelas bahwa tubuh saya penuh dengan kekuatan. Tetapi secara spesifik seperti apa, masih perlu saya coba sendiri sebentar lagi. Anak kecil, sudah siap belum? Tidak apa-apa. Saya tidak akan menertawakanmu. Saat itu, dari luar terdengar suara Liu Ruyi. Mendengar suara itu, tepi bibirku sedikit tersenyum. Menertawakanku. Sekarang aku akan membuatmu tahu apa itu harimau kecil yang sesungguhnya. Setelah itu aku keluar. Saat melihatku, Liu Ruyi jelas terlihat terkejut sejenak. Entah kenapa, selalu terasa kalau aku yang sekarang dengan aku sebelumnya agak berbeda. Tapi secara spesifik apa yang berbeda? Aku masih belum bisa mengatakannya, istriku tercinta. Jadi selanjutnya biarkan aku melayanimu dengan baik. Waktu pelajaran yang lama membuat kedua belah pihak terlihat lelah. Liu Ruyi menundukkan kepala ke dalam selimut. Tidak lagi menghiraukanku. Namun tindakan ini juga menunjukkan, Liu Ruyi memang berniat mengaku kalah. Saat aku sedang tertawa terbahak-bahak, telepon tiba-tiba berdering. Aku menunduk dan melihat. Tiba-tiba terpaku. Ada apa? Kenapa anak kecil tidak mengangkat telepon? Liu Ruyi menoleh. Dengan wajah bingung menatapku. Wajahku menunjukkan rasa canggung. Berpikir ulang berkali-kali. Akhirnya aku mengangkat telepon. Begitu telepon tersambung, suara seorang wanita terdengar dari sana. Baiklah Jiang Cheng, kamu jadi semakin berani.
Bahkan telepon dari kakak perempuanmu pun tidak kamu angkat. Saat aku kecil, kakak perempuan selalu tinggal di luar negeri bersama orang tua. Sampai aku masuk SMA, kakak perempuan baru kembali dari luar negeri. Meskipun aku agak asing dengan wanita itu, tapi tekanan dari ikatan darah itu nyata adanya. Kakak, aku tidak. Aku tadi sedang sibuk. Kakak Jiangli jelas tidak percaya apa yang kukatakan, terlihat aneh. Kamu tidak memakai pakaian. Kamar juga begitu gelap. Jujurlah. Baru saja apakah kamu sedang melakukan pekerjaan tangan tradisional? Begitu kata-kata itu keluar, Liu Rui yang duduk di sebelah dengan penasaran melihatku. Ekspresinya seperti bertanya apakah kamu biasanya suka begitu. Aku buru-buru menggelengkan kepala. Menunjukkan tidak ada yang salah. Apakah ada seseorang di sekitarmu? Jiang Cheng, kau masih muda tapi tidak belajar dengan baik. Apakah aku ingin menangis tapi tidak bisa? Saudariku sendiri sangat baik. Seperti menginterogasi penjahat. Aku memberitahumu. Saudarimu. Sekarang aku adalah kapten tim investigasi kriminal di kantor kami. Jangan melakukan trik kecil di hadapanku. Pada waktu ini, Liu Rui tersenyum dan mengangkat telepon. Xiao Lia, jangan menakut-nakuti temanku. Melihat Liu Rui, wajah Jiang Li menunjukkan ekspresi senang. Wah, ternyata itu Kak Rui. Semudah itu, mengalahkan adikku. Tidak heran memang seperti Rui Jie. Aku melihat statusmu di Peng Yukuan masih berpikir. Orang ini kok mirip sekali dengan adikku. Aduh adikku memang orang yang beruntung. Menemukan wanita sebaik Rui Jie. Melihat dua orang yang biasanya dingin dan tanpa perasaan. Tiba-tiba berbicara dengan begitu riang. Aku tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung. Kakak kapan kenal dengan Liu Rui? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Saat itu aku merasa seolah jatuh ke dalam jebakan. Oh iya, apakah orang tua tahu tentang ini? Jiang Li tersenyum dan bertanya. Liu Rui menggelengkan kepala. Belum sempat bilang ke mereka. Kalau begitu aku yang akan bilang. Rui Jie, mulai hari ini, kamu resmi menjadi menantu keluarga Jiang. Orang tua pasti akan sangat senang jika tahu tentang ini. Oh ya, adik ipar aku masih bilang gitu. Kalau adikku berani menyakitimu, kamu bilang ke aku saja. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Setelah mendengar kata-kata kakak, Liu Rui sangat senang di dalam hati. Tapi tunggu, ada yang aneh. Tiba-tiba wajah Jiang Li menunjukkan senyum nakal. Kalian tadi tidak melakukan hal baik, kan? Liu Rui terkejut sebentar tapi, setelah dipikir-pikir, aku dan Liu Rui masih basah oleh keringat. Sulit untuk tidak terpikir apakah baru saja melakukan sesuatu. Tapi Liu Rui cepat sadar kembali. Dan mengejek Xiao Lin. Adikmu memang sangat lancang. Tidak tahu berapa lama. Liu Rui baru saja menutup telepon dengan Jiang Li yang masih belum puas. Ada apa? Anak kecil dengan wajah tidak senang. Liu Rui menoleh sambil tersenyum dan berkata kepada saya. Kenapa banyak hal yang tidak saya ketahui? Sepertinya kalian terus menyembunyikannya dari saya. Saya benar-benar merasa tak berdaya. Seperti saya ini adalah boneka tali yang dikendalikan. Banyak hal yang tidak bisa kamu mengerti. Tapi semua orang melakukannya demi kebaikanmu. Bukankah begitu? Kemudian Liu Rui yang belum puas datang mendekat ke saya. Lalu mendorong saya ke tempat tidur. Maka, Perang Dunia Ketiga dimulai. Pertarungan ini berlangsung hingga malam baru selesai. Kedua-belas orang yang berpisah sudah sangat lelah hingga terengah-engah. Tepat pada saat itu, suara yang familiar terdengar di benak saya. Ding, terdeteksi keluarga tuan rumah sangat puas dengan istri Anda. Meningkatkan keakraban kalian berdua. Oleh karena itu diberikan hadiah tersembunyi. Hadiah 1, mendapatkan teknik pijat terbaik. 2, menambah penghargaan saham grup high frekuensi yang Anda pegang. 3, mendapatkan dana makan enak sebesar 5 juta yuan. Teknik pijat ekstrim. Ini apa? Aku menutup mata dengan rapat. Seketika muncul berbagai teknik pijat dalam pikiranku. Ternyata ini untuk membuatku menjadi master pijat. Jadi saat istri tercinta pulang kerja dan lelah, aku bisa memijatnya untuk relaksasi. Tak kusangka sistem ini sangat perhatian juga. Tapi yang paling membuatku penasaran adalah saham yang dipegang grup high frekuensi. Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang grup high frekuensi sendiri? Aku mengeluarkan ponsel dan mulai mencari di berbagai situs besar. Ternyata grup high frekuensi adalah investasi kemitraan. Kumpulan
Ada lebih dari 30 pemegang saham di dalam grup. Bagian saham setiap orang tidak terlalu banyak. Yang paling sedikit hanya memegang 1% saham. Jangan meremehkan 1% ini. Hak dan uang yang dapat diberikannya juga tidak tertandingi. Dan saya memiliki porsi 30% di grup Gaoping. Saya adalah pemegang saham terbesar kedua. Saya membuka mulut saya sedikit. Wajah menunjukkan ekspresi tidak percaya. Saat saya mencari informasi tentang grup Gaoping, ponsel Liu Ruyi juga berdering. Dia yang mengantuk mengangkat telepon. Kemudian dengan wajah putus asa dia menghela napas. Baiklah, kirimkan dokumennya kepada saya. Kemudian Liu Ruyi mengambil komputer dan menghubungkan dengan staf toko untuk mulai bekerja. Melihat Liu Ruyi di depan saya mengerti. Tidak ada kesuksesan seseorang yang langsung melonjak ke puncak. Tentu saja kecuali dirinya sendiri. Sambil Liu Ruyi bekerja, saya pergi ke dapur. Karena sejak kecil orang tua saya tidak ada di sisi saya. Jadi sejak kecil aku sudah belajar memasak sendiri. Bahkan saat kuliah, aku sering bekerja paruh waktu di restoran. Hanya untuk menghilangkan kesepian. Waktu berlalu dengan cepat, detik demi detik. Liu Ruyi juga sudah selesai. Wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Lehernya juga agak pegal. Istri tercinta sudah selesai bekerja. Mendengar suara dari dalam kamar. Aku segera berjalan mendekat. Ya, nak, kamu kemana saja tadi? Hehehe. Nanti kamu akan tahu. Aku berkata sambil tersenyum. Istri tercinta, tidurlah tengkurap. Aku akan memijatmu. Tidak perlu. Tidak ada cara lain. Liu Ruyi berkata dengan wajah penuh keputusasaan. Ah, kamu hanya dengarkan aku saja. Turun dari kuda, anak kecil, aku akan pijat kamu. Akhirnya Liu Ruyi tidak bisa menolak saya lagi. Dengan patuh ia berbaring di tempat tidur. Dia tidak peduli dengan teknik pijatan saya. Bagaimanapun dia juga pernah dilayani oleh terapis pijat profesional. Namun saya memiliki pemikiran ini. Sudah cukup membuatnya sangat tersentuh. Aku perlahan meletakkan tangan di leher Liu Ruyi. Lalu mulai memijat perlahan. Awalnya Liu Ruyi belum merasakan apa-apa. Tapi saat ritmaku semakin cepat, dia hanya merasa belenggu yang terus mengikat lehernya. Akhirnya terbuka. Pada saat itu, rasa lega menyebar ke seluruh tubuh Liu Ruyi. Dia tanpa sadar mengeluarkan desahan. Saat itu membuat seluruh tubuhku terasa tidak enak. Sepertinya aku masih perlu segera melatih tubuh. Mengisi amunisi. Tapi untungnya Liu Ruyi tidak menyadari ada yang aneh. Hanya menutup mata dan diam-diam menikmati. Tidak tahu sudah berapa lama. Liu Ruyi ternyata tertidur di bawah pijatanku. Langit di luar juga perlahan menjadi gelap. Liu Ruyi yang terbangun mengusap matanya. Tertarik oleh aroma harum. Dia keluar dari kamar. Melihat di meja makan tersaji berbagai hidangan yang menggoda. Anak kecil, ini semua kamu yang buat ya? Liu Ruyi memandangku dengan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka aku ternyata punya keahlian sebegitu baik. Tentu saja. Ayo cepat sini coba rasanya bagaimana. Aku tersenyum lalu mengadukan satu mangkok nasi besar untuknya. Untuk Liu Ruyi yang terbiasa makan hidangan mewah. Masakan rumahan ini terasa sangat lezat. Dan meja ini penuh dengan hidangan yang aku suka. Melihat rasa penasaran Liu Ruyi, aku tersenyum kecil. Baru saja menelepon kakakku. Tahu apa yang kamu suka makan? Tindakanku ini benar-benar membuat hati Liu Ruyi sedikit terharu. Sangat lezat. Anak kecil, kamu kenapa bisa sehebat ini? Hal ini karena latihan membuat sempurna. Masih banyak kelebihan yang kumiliki. Aku menjawab sambil tersenyum. Dalam hati berpikir bisa sehebat ini. Bukankah karena ibuku tidak terlalu memperhatikanku? Setelah makan, Liu Ruyi duduk di sofa untuk beristirahat. Melihat suaminya sibuk di dapur. Hati tidak bisa diungkapkan betapa bahagianya. Mungkin sebelumnya, Liu Ruyi bersamaku. Itu karena perasaan awal. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia benar-benar telah menemukan harta karun. Suami saat Liu Ruyi sedang tenang. Aku berjalan ke depan Liu Ruyi. Berlutut dengan satu lutut. Sepertinya aku belum pernah menyatakan perasaanku kepadamu seperti pada gadis lain. Hal yang dimiliki gadis lain juga pasti harus kau miliki. Kemudian aku mengeluarkan sebuah cincin dari sakuku. Melihat Liu Ruyi dengan penuh kasih sayang. Liu Ruyi duduk termenung di sana. Matanya tak bisa menahan kebasahan. Dia tidak pernah menyangka
bahwa suatu hari dia juga akan diperlakukan dengan begitu lembut. Dia berpikir aku mungkin orang baik, tapi tidak menyangka akan sebaik ini. Hal yang dimiliki oleh gadis lain juga pasti harus kau miliki. Ternyata aku masih dianggap sebagai seorang gadis di hatinya. Cincin ini walaupun tidak mahal, tapi memiliki kisahnya sendiri. Setelah bertemu denganmu hari itu, aku menggunakan semua uang jajanku untuk membeli cincin ini. Berpikir jika suatu hari nanti dapat bertemu denganmu lagi, aku pasti akan memberikan cincin ini kepada istrimu. Aku mencintaimu, sangat bersyukur atas kehadiranmu, membuat hidupku yang biasa menjadi penuh warna. Aku percaya masa depan kita pasti akan semakin baik. Aku mencintaimu. Saat ini, Liu Rui tak bisa lagi menahan air matanya yang mengalir di mata. Dia bukan tidak pernah menerima pernyataan cinta dari orang lain. Bahkan pernah ada yang mengungkapkan perasaan di alun-alun secara terbuka. Mereka mengucapkan janji setia seperti lautan dan gunung. Berjanji hal-hal yang tidak masuk akal. Dia bahkan sudah agak biasa dengan hal itu. Tapi ketika dia merasakan kata-kata sederhana dariku, hatiku sekali lagi tersentuh. Saat ini, dia tak bisa menahan perasaannya lagi. Langsung terjun ke pelukanku. Menangis terisak-isak. Setelah beberapa saat, tangisan Liu Rui perlahan mengecil. Dia perlahan mengetuk dadaku. Dengan malu-malu berkata, "Kamu nakal. Membuatku menangis seperti ini. Sungguh menyebalkan kamu." Wajahku menunjukkan senyum bahagia. "Sudahlah, sayang, jangan menangis lagi. Nanti aku akan merasa sakit hati." Aku mengusap air mata di mata Liu Rui yang belum kering. Memeluknya erat dalam pelukanku. Keesokan paginya saat bangun, aku melihat Liu Rui yang tertidur di sebelahku. Wajahku menampilkan senyum penuh kebahagiaan. Semalam aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang ku tahu, kami berdua akhirnya tertidur dengan lelah. Pergi ke kamar mandi. Melihat diriku yang kuat di cermin. Tak sadar tersenyum tipis di wajah. Sungguh tidak terduga. Menjadi kuat dan sehat ternyata begitu hebat. Tubuhku menjadi sangat bagus. Sepertinya terstimulasi oleh ramuan ini. Saat keluar dari kamar mandi, Liu Rui juga terbangun. Dia mencari ponselnya, lalu menelpon sebuah nomor. Tak lama suara seorang gadis terdengar di ujung telepon. "Kenapa ibu punya waktu menelepon aku hari ini?" Aku mengenali itu suara Liu Ruyan, bunga sekolah. Ternyata bunga sekolah yang dingin di luar. Di depan ibunya juga adalah kucing manja yang patuh. "Ruyan, ibu merindukanmu. Ingin dengar suaramu? Tidak apa-apa kan?" Liu Ruyan tersenyum geli. "Tentu saja boleh. Tapi mama, aku akan magang semester depan. Kamu kira aku bisa ke tempatmu enggak ya?" "Tentu bisa. Kamu bahkan bisa bawa beberapa temanmu ke sini." "Bagus sekali. Terima kasih mama." Liu Ruyan hampir melompat kegirangan. "Ngomong-ngomong mama, ada apa sih sampai telepon aku?" "Sebenarnya mama Ruyan mau bilang sesuatu ke kamu." Liu Rui juga sedang berpikir, kapan waktu yang tepat untuk memberitahu anak tentang kabar ini. Dia nggak tahu apa yang akan dipikirkan Liu Ruyan. Apalagi apakah dia akan setuju dengan mama. "Kamu bilang dong, apa masih ada hal yang nggak bisa kita bicarakan?" Setelah terdiam sebentar, Liu Rui tetap berkata dengan serius. "Rui, yang ingin aku katakan padamu adalah, ibu sudah menikah, menemukan seseorang yang layak dipercaya." Mendengar kabar ini, Liu Ruyan terdiam beberapa detik, tetapi segera suara kegembiraan meledak. "Ibu, benarkah? Bagus sekali. Kamu akhirnya bertemu dengan seseorang yang bisa diandalkan seumur hidup. Kamu anak bandel, benar-benar membuatku kaget." Liu Rui berkata dengan nada kesal, tapi hatinya tetap bahagia. "Ibu, kalian kenal bagaimana? Sudah berapa lama berpacaran? Apakah aku pernah bertemu dengan paman itu sebelumnya?" Liu Ruyan. Serangkaian pertanyaan membuat ekspresi tidak berdaya di wajahnya. "Kami langsung mengurus surat nikah saat bertemu hari itu. Kalau ngomong pertama kali ketemu harus mundur ke lebih dari 10 tahun yang lalu." Dengar kata-kata ini, Liu Ruyan langsung terkejut di sana. "Aku pergi, mama menikah secara mendadak. Kenapa kamu masih pakai gaya anak muda ini? Tapi kalau 10 tahun yang lalu, itu teman sekelasmu ya?" Ruyan juga ini yang paling dikhawatirkan mama. Liu Ruyan tidak tahu bagaimana memberitahu putrinya. Suami mama 12 tahun lebih muda dari mama. Kata-kata ini keluar. Di ujung telepon terjadi keheningan sejenak.
Setelah waktu yang cukup lama, dari sisi sana terdengar teriakan. 12 tahun lebih muda. Mama, suamimu hanya 2 tahun lebih tua dariku. Kamu bukan sedang bercanda denganku kan? Tentu tidak. Makanya Mama ingin memberitahumu tentang hal ini. Saat ini di asrama mahasiswa Universitas Donghai, Liu Ruyan yang duduk di tempat tidurnya memperlihatkan ekspresi bingung. Ibu, kamu tidak tertipu oleh orang lain, kan? Sekarang banyak pemuda yang tamak dan suka menipu demi memanfaatkan wanita. Tidak disangka, yang paling diperhatikan Liu Ruyan bukan masalah usia, melainkan khawatir apakah dirinya tertipu. Liu Ruyi tersenyum tipis. Tenang saja, ibu tidak akan tertipu orang. Aku cukup pandai membaca orang, kalau tidak bisa membiarkan ibu menghadapi sendiri. Aku pasti akan membantu ibu mengawasi. Lalu Liu Ruyan segera berkata, aku masih ada beberapa kelas yang belum selesai beberapa waktu ini. Setelah aku selesai, aku akan pulang dan menengok. Sekalian juga melihat kemampuanku. Aku harus membantu mengawasi untukmu. Benar, kan? Mendengar perkataan Liu Ruyan, wajahnya menunjukkan senyum lega. Baiklah, kamu cepat pulang. Ibu juga ada beberapa hal yang ingin. Saat kamu mau kembali, pasti beritahu aku terlebih dahulu. Setelah menutup telepon, Liu Ruyan duduk di tepi tempat tidur tak bisa tenang untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi dengan Ruyan? Sedang menelepon tante. Seorang gadis mengangkat tirai tempat tidur. Dengan wajah penuh rasa penasaran bertanya, ibuku sudah menikah, menemukan seorang suami. Mendengar itu, wajah gadis itu menampilkan ekspresi senang. Bukankah itu hal yang baik? Tidak disangka tante juga menemukan sandaran. Sungguh sangat baik. Teman sekamar Liu Ruyan semua pernah bertemu Liu Ruyi. Mereka hanya merasa hormat dari awal hingga akhir terhadap Liu Ruyi. Bahkan menjadikan Liu Ruyi sebagai panutan dalam belajar. Tapi pria itu hanya 2 tahun lebih tua. 2 tahun lebih tua. Apa salahnya? Laki-laki lebih tua 2 tahun dari perempuan juga normal. Kamu jangan dipikirkan. Gadis itu belum selesai bicara sudah dipotong oleh Liu Ruyan. Memang 2 tahun lebih tua dariku. Saat itu seluruh asrama menjadi sunyi. Setelah lama, seorang perempuan baru tersenyum malu-malu. Sebenarnya dia memang 2 tahun lebih tua dari kamu. Itu juga bukan hal yang tidak bisa dimengerti. Bibi itu sangat cantik. Tidak terlihat tua sama sekali. Bersama kita seperti teman seumur. Dia bisa menemukan adik laki-laki. Menyukai dirinya juga sangat normal. Tapi di wajah Liu Ruyan terlihat getir. Tapi aku jika memikirkan nanti harus memanggil seseorang yang 2 tahun lebih tua dari aku. Ayah, aku benar-benar tidak bisa mengucapkannya. Itu kan biasa saja. Gadis itu melirik tajam ke Liu Ruyan. Beberapa pria menikahi istri yang usianya lebih muda dari anaknya sendiri. Orang lain juga tidak seperti itu. Lagi pula, kalian berdua umurnya hampir sama. Nanti, pasti ada banyak topik yang sama saat dibicarakan seperti itu. Liu Ruyan merasa itu juga bukan hal yang tidak bisa diterima. Melihat perubahan ekspresi Liu Ruyan, gadis itu melanjutkan berkata, tenang saja, tante bukan orang yang terburu-buru. Kalau ibu kamu sendiri saja tidak mengenalnya, bagaimana mungkin? Setelah teman sekamar membimbingnya, Liu Ruyan pun mulai terbuka pikirannya. Tapi setelah masa sibuk ini selesai, aku tetap harus pulang dan melihatnya. Aku ingin tahu seperti apa pria itu yang bisa mendapatkan perhatian ibuku. Sementara itu, Liu Ruyi yang sudah memutuskan telepon di villa. Di wajahnya juga terselip senyuman. Reaksi terhadap Liu Ruyan. Dia sudah siap secara mental. Saat ini aku berjalan dari luar. Istriku sayang, ayo cepat makan. Melihat sarapan yang beraneka ragam di meja, wajah Liu Ruyi menunjukkan ekspresi bahagia. Ini semua kamu yang buat ya? Temanku kecil hebat sekali. Aku tersenyum cekikikan. Memberikan sepasang sumpit kepada Liu Ruyi. Cepat coba. Kalau kamu suka makan ini, aku akan buatkan setiap hari nanti. Makan makanan yang dibuat oleh orang yang dicintai. Pada saat ini, wajah Liu Ruyi menunjukkan senyum bahagia. Ding! Terdeteksi nilai manis antara penghuni dan pasangan penghuni sedang meningkat. Memicu hadiah tersembunyi. Hadiah untuk penghuni memperoleh kemampuan bertarung super. Kondisi fisik mencapai batas manusia. Sebuah suara terdengar di dalam pikiranku. Kemudian aku merasakan perubahan pada tubuhku dengan jelas.
Bukan hanya kekuatan, bahkan kecepatan, refleks, daya pengamatan, bahkan indera perasa dan penciuman pun meningkat. Nak, sedang memikirkan apa kamu? Melihat aku melamun, Liu Ruyi bertanya dengan penasaran. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Hanya tadi aku sedikit melamun. Dengarkan aku sampai selesai. Liu Ruyi menunjukkan senyum nakal di wajahnya. Aduh, anak kecil ternyata sedang berpikir ya. Kalau begitu, kakak kasih kamu sebuah hadiah? Bagaimana? Hadiah apa? Hadiah apa? Begitu mendengar kata hadiah, wajahku menunjukkan ekspresi penasaran. Masih ingat aku pernah bilang, setelah kita menikah, apa yang akan aku berikan padamu? Aku berpikir sejenak, kemudian berkata, uang saku 500.000 setiap bulan. Sebuah villa dan sebuah mobil, betul. Jadi sekarang aku akan membawamu pergi membeli mobil. Kemudian Liu Ruyi membawaku ke sebuah dealer mobil. Dealer mobil ini sangat mewah. Mobil-mobil di dalamnya satu saja harganya bisa jutaan. Tak lama seorang wanita berpakaian jas krem datang mendekat. Bukankah itu cantik Liu? Kenapa punya waktu datang ke tempatku? Liu Ruyi tersenyum dan berkata, hari ini aku membawa temanku untuk memilih hadiah. Sebagai mahar yang aku berikan padanya. Liu Ruyi memandangku dengan tatapan mesra. Setelah wanita itu melihatku, wajahnya menampilkan senyum nakal. Wah, cantik Liu akhirnya sadar juga. Ternyata menemukan adik laki-laki. Tidak bisa tidak harus bilang ya. Adik laki-laki tetap lebih baik. Tampan lagi. Badan juga bagus. Kalau aku juga akan memilih adik laki-laki. Apakah adik laki-laki hebat? Tolong pinjamkan aku sebentar. Mendengar kata-kata nakal wanita itu, Liu Ruyi juga menjadi pucat. Wanita itu agak malu. Tidak bisa meminjamkannya padamu sebentar. Karena kami sudah menikah. Sambil berkata Liu Ruyi memamerkan sertifikat pedang mereka. Melihat sertifikat pernikahan, wajah Han Kingsue memancarkan rasa terkejut. Langsung merampas sertifikat pernikahan itu. Kemarin aku dengar mereka ngomong, kamu sudah menikah. Aku tidak percaya. Berencana bertanya padamu hari ini. Tidak kusangka kamu secepat ini. Adik kecil, aku adalah teman baik Ruyi. Kamu bisa memanggilku Han Kingsue. Halo Kak Kingsue. Aku tersenyum lembut kepada Han Kingsue. Namun itu membuat Han Kingsue sangat senang. Han Kingsue bukan tidak pernah melihat pria yang mengejarnya. Tidak kalah dari Liu Ruyi. Tetapi Han Kingsue bersumpah. Aku adalah pria paling tampan dan paling berwibawa yang pernah dia lihat sejauh ini. Dan aku baru berumur 20-an. Sungguh tidak masuk akal. Menyadari tatapan Han Kingsue selalu tertuju padaku. Liu Ruyi dengan cemburu berkata, hei hei hei. Bukankah matamu agak tidak jujur? Ketahuan oleh Liu Ruyi. Han Kingsue datang. Liu Ruyi melirik. Ada apa? Lihat teman kecilmu masih tidak cukup. Duh, pelit banget. Liu Ruyi menggenggam tanganku. Dan saling mengaitkan jari. Teman kecilku selamanya milikku. Tak ada yang bisa mengambilnya. Han Kingsue terkejut dan menghela napas dingin. Dengan tatapan agak tidak percaya menatap Liu Ruyi. Kalau begitu, kamu datang hari ini untuk apa? Tidak mungkin hanya untuk pamer padaku, kan? Datang untuk membelikan teman kecilku sebuah mobil. Lihat mobil mana yang disukai teman kecilku. Kemudian Liu Ruyi menoleh ke arahku. Teman kecil, mobil mana yang kamu sukai? Atau jenis apa saja juga boleh, loh. Saat itu aku sudah terpesona oleh deretan mobil yang beraneka ragam di depanku. Melihatku sedikit bingung. Han Kingsue membawa aku dan Liu Ruyi ke depan sebuah mobil sport. Ini adalah Ferrari edisi terbatas terbaru di seluruh dunia. Bahkan di sini aku hanya punya satu unit saja. Melihat Ferrari di depan mata, wajahku menunjukkan ekspresi terkejut. Aku mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Rasanya seperti ini. Memang mobil sport yang mahal ya. Harga mobil ini saat keluar dari dealer adalah 8 juta. Melihat ini sebagai kenalan, aku bisa menerima kalian dengan harga 7,9 juta saja, selisih 100.000. Aku butuh 100.000 itu dari kalian. Liu Ruyi melirik sinis ke Han Kingsue. Kemudian menatapku. Apakah kamu suka yang ini? Sebenarnya suka sih, tapi aku masih ingin melihat yang berikutnya. Bagaimanapun mungkin nanti aku akan menemukan yang lebih aku suka. Kemudian Han Kingsue membawa aku ke depan mobil sport lain.
Bugatti 9 juta dan Pangeran Dubai adalah tipe yang sama. Menurut kalian bagaimana ini? Juga bagus, juga bagus. Biarkan aku lihat yang berikutnya. Jadi aku langsung melihat lebih dari 10 mobil. Bagaimana? Mobil-mobil di sini semuanya sangat bagus, kan? Han Kingsway dengan bangga melihatku. Sepertinya juga sedang pamer. Aku hanya mengangguk. Dengan sangat serius berkata, bagus memang bagus, tapi bukan yang terbaik. Apa kamu pernah lihat yang terbaik? Wajah Han Kingsway menunjukkan tanda kebingungan. Dengan penasaran melihatku. Lalu aku meraih tangan Liu Ruyi. Melihatnya dengan penuh kasih sayang. Yang terbaik tentu saja adalah istriku yang terbaik. Dalam pikiran Han Kingsway tiba-tiba muncul sebuah meme. Bunuh mereka semua. Liu Ruyi yang berdiri di samping mendengar aku berkata seperti itu. Menampilkan ekspresi malu di wajahnya. Meskipun sudah sampai usia ini, tetapi dipuji seperti ini juga membuat sedikit malu. Kalian berdua ya, benar-benar jangan terlalu menunjukkan cinta di depan aku. Baiklah, Han Kingsway memandang keduanya dengan tatapan dingin. Kemudian berkata, kalau aku punya banyak mobil ini, adakah yang kamu sukai? Mendengar itu, wajahku menampakkan ekspresi canggung. Menggaruk kepalaku. Sebenarnya tidak bisa dikatakan tidak ada yang aku suka. Semuanya bagus. Tapi aku tidak tahu harus memilih yang mana. Mendengar ucapanku, Liu Ruyi diam-diam berkata, kalau begitu-begitu, aku mau satu mobil terbaik di sini. Semua harus aku punya. Ucapan ini membuat Han Kingsway merasa sangat bingung. Dia menatapnya dengan ekspresi penuh tanya. Kakak, apakah kamu pernah berpikir berapa harga mobil sport terbaik yang aku punya? Jika dijumlahkan semua mobil sport teratas, itu akan mencapai 300 juta. Apa kamu tidak gila? Kata-kata Liu Ruyi membuatku sangat terharu. Orang-orang di sekitar langsung mengalihkan pandangan ke sini. 300 juta. Bagi orang biasa, itu cukup untuk mengubah garis keturunan keluarganya. Namun bagi Liu Ruyi, itu hanyalah setitik debu saja. Kemudian Liu Ruyi mengangguk. Dan berkata benar, asalkan anak kecilku suka, aku ingin semuanya. Hingga air mataku mengalir deras. Namun menghadapi permintaan Liu Ruyi, Han Kingsway tidak segera memproses permintaannya. Kamu bukan orang yang impulsif. Juga bukan orang yang mudah terbawa pikiran. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tenang saja. Aku tahu apa yang aku lakukan. Liu Ruyi mengibas tangan. Kemudian menarikku. Kamu kira aku tertipu oleh Jiang Cheng. Namun semua ini adalah kehendakku sendiri. Kalau begitu, beritahu aku dulu. Kalian sudah kenal berapa lama? Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu membahas soal ini sebelumnya? Kalau pertemuan pertama, itu 10 tahun yang lalu. Tapi kalau kenalan secara spesifik, sebenarnya baru kemarin. Setelah berkata demikian, wajah Han Kingsway penuh dengan keterkejutan. Bukan Liu Ruyi. Kamu bukan bercanda denganku, kan? Baru kenal sehari. Kalian sudah menikah. Sebelumnya dia selalu mengira keduanya sedang diam-diam berpacaran. Hanya saja pekerjaan menjaga rahasia sangat baik. Tapi sekarang sepertinya bukan begitu. Jadi kataku semua ini sudah aku pikirkan dengan matang. Liu Ruyi menatap Han Kingsway dengan tenang. Dia memang tahu Han Kingsway melakukan semuanya dengan niat baik. Tetapi dia tidak membutuhkan niat baik seperti itu. Aku tidak berkewajiban menjelaskan pada semua orang. Alasan aku bersama Jiang Cheng tidak bisa. Hal ini aku sama sekali tidak bisa setujui. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Han Kingsway mengepalkan tinju. Meskipun percaya pada Liu Ruyi, tapi dia tidak percaya padaku. Aku ingin berbelanja. Tidak perlu izin darimu, kan? Liu Ruyi menunjuk mobil di depan. Apa ada yang tidak bisa aku Liu Ruyi beli? Kamu benar-benar membuatku marah. Han Kingsway menatap tajam Liu Ruyi. Aku berdiri di samping melihat kedua orang yang saling berhadapan dan berkata, Nona Han, aku tahu kamu peduli pada Ruyi. Aku juga tahu kamu sekarang tidak mempercayaiku. Salah satu karena aku terlalu muda. Yang kedua karena khawatir Ruyi ditipu. Kamu pikir bermain-main itu boleh. Tapi menghabiskan begitu banyak uang tidak boleh. Waktu tidak bisa membuktikan cinta. Adapun aku, kamu tidak mempercayaiku juga wajar. Apalagi aku juga tidak perlu mendapatkan kepercayaanmu. Hanya perlu Ruyi. Bisa mempercayai aku saja sudah cukup. Kata-kataku, pikiran Han Kingsway juga mulai tergoyahkan.
Namun Han Kingsue bukan gadis naif yang belum pernah melihat dunia, yang bisa ditipu hanya dengan beberapa kata. Dia mengejek dengan dingin, berkata dengan manis, "Sekarang kamu tidak memiliki apa-apa." Saat Han Kingsue akan melanjutkan bicara, tiba-tiba sebuah telepon masuk ke ponselnya. "Ayah, kenapa? Apa?" Mendengar suara dari dalam, wajah Han Kingsue menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian menatap Jiang Cheng. "Ayah, kamu yakin apa yang kamu katakan benar?" Setelah memastikan berulang kali, Han Kingsue mengakhiri panggilan, tanpa berkata sepatah kata pun. "Ada apa?" Melihat Han Kingsue yang bertingkah tidak biasa, Liu Ruyi bertanya. Han Kingsue tidak berkata apa-apa, melainkan mengulurkan tangannya. "Untuk apa?" Liu Ruyi bertanya bingung. "Mau memukul kartu saja. Bukankah kamu mau beli mobil? Apa aku tidak perlu gesek kartu untukmu?" Menghubungkan kartu bank ke tangan, Han Kingsue membuat mata Liu Ruyi menjadi putih. "Kamu gadis bodoh, sudahlah. Aku tidak peduli denganmu lagi." Setelah berkata, Han Kingsue berbalik dan pergi. Tidak lagi memperhatikan Liu Ruyi. Mendapatkan keterampilan khusus, Liu Ruyi juga agak bingung. Barusan Han Kingsue menerima sebuah telepon. Lalu sikapnya menjadi lembut. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun pada saat itu terdengar suara notifikasi sistem. "Ding! Selamat tuan rumah. Atas bantuan pasangan Anda mendapat 13 mobil mewah. Masing-masing adalah Rolls-Royce Phantom dan Hongqi S9. Teknik mengemudi tingkat atas. Teknik medis sederhana. Peningkatan kepemilikan saham grup tinggi frekuensi. Pemilik saat ini memiliki 50% saham." Serangkaian bunyi peringatan terdengar di kepalaku. Wajahku menunjukkan ekspresi kegembiraan. Teknik mengemudi tentu tidak perlu dijelaskan lagi. Seharusnya itu adalah pengendalian kendaraan. Tapi aku sangat penasaran dengan teknik medis ini. Seberapa sederhana teknik medis itu? Adapun 50% saham grup Gaoping. Itu berarti aku adalah pemegang saham terbesar grup Gaoping. Serangkaian informasi ini masuk ke dalam kepala Jiang Cheng, membuat wajahku dipenuhi dengan kebahagiaan. "Liu Ruyi, kupikir aku bahagia karena membeli mobil. Jadi hatiku semakin senang tak terhingga." "Suka?" Liu Ruyi menatapku dan bertanya. "Sukalah. Bagaimana mungkin tidak suka? Sayang istri, kamu terlalu baik padaku." Liu Ruyi tersenyum tipis, mengulurkan tangan, menyentuh kepalaku. "Anak bodoh, bagaimana aku bisa tidak baik padamu? Kalau aku tidak baik padamu, siapa lagi yang bisa baik padamu?" Jiang Cheng terkekeh, langsung memeluk Liu Ruyi. "Sayang, terima kasih." Han Kingsue yang kembali ke kantor menghubungi sebuah telepon. "Ayah, tadi kamu bilang apa?" Jiang Cheng ini adalah pemegang saham terbesar grup Gaoping. Bagaimana mungkin saat menerima telepon dari ayahnya sendiri? Dia malah mengira dia salah dengar. Tapi ayahnya sangat yakin. Ini membuatnya semakin bingung. Berita terbaru yang didapat. Pemegang saham terbesar grup Gaoping adalah Jiang Cheng ini. Sekali lagi memastikan berita ini, membuat ekspresi terkejut muncul di wajah Han Kingsue. Tapi dia begitu muda. Kenapa tiba-tiba Han Kingsue seolah-olah terpikir sesuatu? Apakah Jiang Cheng ini adalah Jin Cheng? Orang keluarga Jiang juga tidak benar. Keluarga Jiang tidak ada yang bernama Jiang Cheng. Setelah jeda beberapa detik di telepon berkata, "Secara spesifik aku tidak tahu. Tapi bagaimanapun juga, kamu juga harus menjalin hubungan baik dengan Jiang Cheng ini." Setelah menutup telepon, wajah Han Kingsue menunjukkan ekspresi berpikir. Awalnya kupikir Liu Ruyi mencari seorang anak kecil yang manja. Ternyata anak kecil itu ternyata dingin di baliknya. Aku dan Liu Ruyi setelah keluar dari tempat mobil, langsung pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Pemegang saham terbesar pusat perbelanjaan ini adalah Liu Ruyi. Ketika Liu Ruyi muncul, langsung menarik perhatian semua pria. Melihat Liu Ruyi yang merangkul lenganku, aku tiba-tiba merasa senang tanpa alasan jelas. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah toko barang mewah. "Nona Sen, Anda sudah datang ya? Silakan masuk. Baru-baru ini kami mendapat banyak pakaian baru." Manajer melihat Liu Ruyi, dengan ramah maju menyapa. "Hari ini bukan untuk beli pakaian untukku, tapi untuk suamiku." Mendengar kata suami, wajah manajer menunjukkan ekspresi terkejut. Melihat aku yang juga berusia sekitar 20-an.
Manajer pun mengerti semuanya. Sungguh tidak disangka. Masih muda sudah menghindari puluhan tahun jalan buntu. Sungguh membuat iri. Kemudian Liu Ruyan memilihkan banyak pakaian untukku. Memintaku untuk menggantinya. Aku mengangguk. Kemudian masuk ke ruang ganti. Setelah keluar, aku tersenyum dan bertanya padanya. Istriku tercinta. Bagaimana pakaian ini? Lumayan kan? Saat itu bukan hanya Liu Ruyi. Bahkan manajer di samping juga membuka mata lebar-lebar. Langsung terpana di tempat. Setelah Liu Ruyi sadar kembali, ia menelan ludah. Dan berkata, kalau kamu suka, itu sudah bagus. Kalau begitu, ambil semuanya saja. Mobilku diparkir di area C nomor 13. Langsung antar aku ke mobil ya. Setelah keluar dari toko, Liu Ruyi jelas merasakan bahwa tatapan di sekitarnya bertambah banyak. Liu Ruyi memeluk lenganku dan berkata, sayang, aku sekarang agak tidak senang. Kenapa tidak senang? Istri tercinta. Aku menunduk memandang Liu Ruyi. Karena pesonamu terlalu besar. Aku takut suatu hari kamu akan meninggalkan. Aku mendengar kata-kata Liu Ruyi. Aku berbalik dan memegang kedua tangannya seraya berkata, kamu, gadis bodoh, bagaimana bisa punya pikiran seperti itu? Bertemu denganmu adalah keberuntungan bagiku. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Liu Ruyi mengangkat kepalanya memandangku. Saat itu, dia tahu dirinya pantas dikatakan lalu. Langsung terjatuh ke pelukanku. Aku pun memeluk erat Liu Ruyi. Saat itu waktu seakan berhenti. Sementara aku menikmati saat indah ini. Tak jauh dari sana terdengar suara mengejek. Aduh, saya kira siapa ini? Bukankah ini Liu Ruyi? Apakah ini pacar baru yang kamu cari? Mendengar suara itu, aku dan Liu Ruyi sekaligus menatap ke arah suara itu. Terlihat seorang pria mengenakan setelan jas berkata dengan sinis. Melihat orang yang datang, mata Liu Ruyi menunjukkan sedikit rasa jijik. Siapa orang ini? Aku bertanya dengan penasaran. Liu Ruyi berkata, ini Zheng Lei. Dia adalah pewaris perusahaan tersebut. Sebelumnya dia juga sempat mengejarku. Bisa dibilang dia adalah salah satu pelamarku. Saat mendengar kata pelamar, aku langsung mengerti apa maksudnya. Melihat aku dan Liu Ruyi berbicara berbisik, Zheng Lei semakin marah tak terkira. Liu Ruyi, aku sudah mengejarmu begitu lama. Tapi akhirnya kamu berbalik dan menikah dengan seorang pria tampan muda. Karena dia muda dan kuat. Bisa memuaskanmu, kan? Begitu ucapan itu keluar, wajah Liu Ruyi berubah drastis. Dengan suara dingin berkata, Zheng Lei, kalau kamu tidak ingin grup Zheng langsung bangkrut, maka kamu terus bicara. Setelah Liu Ruyi mengatakan itu, Zheng Lei juga menelan ludahnya. Kemudian mengarahkan sasaran padaku berkata, anak muda itu masih berharap bisa mendapatkan janda kaya. Senang sekali, ya. Orang-orang itu hanya melihat kamu muda dan bertenaga. Kalau kamu sudah tua, mereka akan langsung menendangmu. Zheng Lei penuh dengan kata-kata kotor, Liu Ruyi gemetar seluruh tubuhnya. Saat dia hendak maju dan berdebat dengan lawan, aku malah langsung meraih tangannya. Berdiri di depan Liu Ruyi. Sudah selesai berbicara. Istriku, preman kecil seperti ini tidak perlu kamu urus. Kamu di samping saja istirahat. Sisanya serahkan padaku. Anak kecil, mau maju kenapa? Datang ke sini cari masalah atau cari pukul ya? Zheng Lei memandangku dengan sepele. Dia sama sekali tidak menganggap aku penting. Mendengar ucapannya, aku mengejek sambil menggelengkan kepala. Anak kecil, kamu tertawa apa? Kalau masih tertawa, kakimu akan kuderai. Kamu percaya tidak? Menghadapi provokasi Zheng Lei, aku hanya tersenyum tipis. Kemudian berkata, kamu belum tentu bisa mengalahkanku. Tapi kamu tahu kenapa kamu mengejar istriku. Istriku bahkan tidak memperhatikanmu. Setelah dikatakan seperti itu, Zheng Lei terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Kemudian aku menunjuk ke bawahnya dan berkata, karena kamu tidak bisa, kan? Masih muda tapi mengalami disfungsi seksual. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Setelah kata-kata itu terlontar, membuat orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Zheng Lei di sisi lain berubah wajah. Segera berteriak dengan suara keras. Nak, kamu ngomong apa sih sembarangan? Kamu yang disfungsi seksual. Melihat politisi seperti itu, aku juga tenang tanpa tergesa-gesa berkata,
Lihatlah sekarang kantung matamu berwarna hitam. Rambutmu juga menipis dan jarang. Dari itu saja sudah jelas tanda-tanda malnutrisi. Aku berkata, apakah kamu sering ke kamar mandi saat tidur di malam hari? Dan disertai dengan gejala sering buang air kecil dan rasa ingin buang air kecil yang mendesak. Semakin aku berbicara, Zheng Lei semakin ketakutan. Karena gejala yang aku katakan adalah kondisi tubuhnya saat ini. Selama waktu ini juga sudah mencari banyak dokter untuk pengobatan. Tapi sama sekali tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Pada saat ini Zheng Lei marah besar. Sambil berkata kemudian memanggil beberapa preman datang. Liu Ruyi yang melihat situasi itu segera melangkah maju 2 langkah berkata, "Kalian mau apa? Aku memperingatkan kalian berani menyentuh orangku. Pikirkan akibatnya." Mendengar kata-kata ini, para preman pun melihat kepada komisaris politik. Waktu ini wajahnya juga tampak agak buruk. Lagi pula Liu Ruyi cukup hebat. Dia memang tahu itu. Grup Zheng tidak akan tahan terhadap balas dendam wanita ini. Setelah berpikir sejenak, gigit giginya dan berkata dengan suara marah, "Hajar dia dengan keras. Kalau terjadi apa-apa, kalian akan bertanggung jawab kepadaku." Dengar kata Zheng Lei. Para preman ini mengelilingiku. Liu Ruyi menarik lenganku dan berkata, "Sayang, kamu bersembunyi di belakangku. Mereka tidak berani menyakitiku." Namun aku memberikan Liu Ruyi tatapan yang menenangkan. Lalu berkata kepadanya, "Baiklah, sayang. Kamu tinggal tenang berdiri di sana. Lihat bagaimana suamimu mengatasi para cebol busuk ini." Melihat aku berkata begitu, meski Liu Ruyi agak khawatir, tapi dia tetap menurut. Aku menatap para preman di sekeliling dengan senyum tipis di wajah. Lalu mengejek berkata, "Kalau tidak, ayo kita berdua sekaligus. Aku sedang terburu-buru, cepat selesaikan." Politisi yang berdiri di samping melihat aku ikut pamer, lalu memerintahkan para preman untuk bersama-sama maju. Mendengar kata-kata komisaris politik, wajah preman-preman itu bergantian memperlihatkan ekspresi dingin dan garang. Saat itu seorang anak berambut kuning berteriak keras. Sebuah pukulan datang menghantam. "Anak, aku membiarkanmu berlagak. Sedangkan aku hanya sedikit berputar badan." Lalu menghindari serangan anak berambut kuning itu. Kemudian jari menunjukkan titik tekanan pada tubuh orang tersebut. Detik berikutnya, anak berambut kuning itu mengeluarkan busa dari mulutnya dan jatuh ke tanah. Selanjutnya mendekati orang lain. Sebuah pukulan mendarat di wajah orang itu. Pukulan itu langsung membuatnya terlempar beberapa meter, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Melihat keadaan itu, wajah yang lain berubah drastis. Mereka semua berusaha melarikan diri, namun tidak menyangka aku satu persatu menjatuhkan mereka. Zheng Lei yang berdiri di samping terpana dan terdiam tak berdaya. Kemudian dengan gemetar berkata, "Itu Jiang Cheng ya? Aku memperingatkanmu jangan bertindak sembarangan ya. Sekarang ini kan sudah masyarakat yang berlandaskan hukum, kan?" Aku mengejek dengan dingin. "Masyarakat hukum itu untuk kamu berkumpul bertarung di sini." Aku berjalan perlahan ke depan Zheng Lei, lalu meraih pergelangan tangannya. Ini membuat wajah Zheng Lei menjadi terkepal. Seluruh tubuhnya gemetar. "Sampah!" Aku mendengus dingin, lalu mendorong Zheng Lei hingga terjatuh ke tanah. Kemudian berbalik dan menatap Liu Ruyi berkata, "Sayang, semua kutu sudah selesai diatasi. Kita pergi saja." Liu Ruyi saat itu juga terpaku di tempat. Hanya setelah aku memanggil begitu dia kembali sadar. Lalu merangkul lenganku dan meninggalkan tempat ini bersamaku. Setelah aku dan Liu Ruyi pergi, Zheng Lei perlahan bangkit dari tanah. Melihat punggungku yang pergi, wajahnya tampak marah. "Brengsek Jiang Cheng, orang ini benar-benar brengsek. Tapi kenapa orang ini sangat hebat?" Saat Zheng Lei masih ingin melakukan sesuatu, sosok seseorang tiba-tiba muncul di depannya. Kemudian orang itu menamparkan wajah Zheng Lei, memerintahkan bawahannya untuk membawanya ke ruang keamanan. Sementara saat itu Zheng Lei bingung melihat pria di depannya. "Bro, kamu tarik aku buat apa?" Orang yang dipanggil Jiang Cheng itu belum selesai berkata ke Zheng Lei. Pria itu kembali menamparkan wajahnya. "Kamu ini orang yang tidak berguna. Pemecah masalah yang malah membuat lebih banyak masalah. Setiap hari cuma tahu membuat masalah buat aku." Apakah orang itu menunjukkan kemarahan di wajahnya? Membuat Zheng Lei takut dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Orang ini bernama Zheng Fang, adik laki-laki Zheng Lei. Dia juga ketua dewan direksi grup Zheng.
Apakah kamu tahu siapa Jiang Cheng tadi itu? Bukankah dia hanya pria yang mengandalkan orang lain secara finansial? Kenapa? Apa dia punya identitas lain? Pihak positif menghela napas dan berkata, dia juga pemegang saham terbesar grup Gaoping. Tapi dia sendiri memegang lebih dari setengah saham grup itu. Setelah perkataan itu muncul, wajah Zheng Lei tampak terkejut. Grup Gaoping itu adalah entitas yang membuat mereka harus menatap kagum. Dan Jiang Cheng yang tadi dia goda, ternyata pemegang saham terbesar grup Gaoping. Selesai sudah. Bagaimana bisa seperti itu? Guo Shao dan aku bilang, dia cuma pria yang mengandalkan orang lain secara finansial. Aku sudah menebak Guo Heng yang menyuruhmu datang. Pihak positif menghela napas. Nanti kalau ada waktu akan kuberi Jiang Cheng permintaan maaf yang sepantasnya. Dia mungkin akan memaafkanmu. Sedangkan untuk si Guo Heng itu, jangan hubungi dia lagi setelah ini. Di sisi lain, aku dan Liu Ruyi melanjutkan berkeliling mal. Tak lama kemudian Liu Ruyi membawaku ke sebuah restoran di lantai paling atas. Restoran ini sangat privat. Tidak ada pelayan, pemesanan dilakukan dengan scan kode. Kemudian makanan diantar oleh robot. Setelah memesan makanan, Liu Ruyi menatapku dengan senyum nakal. Anak kecil, di sini tidak ada kamera pengawas sama sekali. Jadi, apapun yang ingin dilakukan bisa saja. Setelah kata-kata itu keluar, aku hampir menyemburkan air minum. Bukan restoran ini. Apa memang dibuat khusus untuk hal seperti ini? Aku melihat sekeliling lingkungan. Aku berkata, tidak bisa dipungkiri tempat ini kedap suara benar-benar bagus. Lihat, kamu bilang, aku cuma ngomong sembarangan aja. Kamu bagaimana bisa bilang begitu tentang aku? Liu Ruyi menunjukkan ekspresi sedih dan merasa dirugikan di wajahnya. Menunduk. Matanya berkaca-kaca. Harus diakui, Liu Ruyi cuma dengan ekspresi itu saja. Aku sudah tahu pasti itu salahku. Hehe, aku mengerti maksud istriku. Sambil berkata begitu, aku duduk di samping Liu Ruyi, mengulurkan tangan dan memeluknya. Liu Ruyi tersenyum tipis. Kemudian dia langsung menunggangiku. Setelah 3 detik, kedua orang itu keluar dari ruang makan dengan keringat membasahi badan. Wajah keduanya sedikit memerah. Saat itu juga ponsel Liu Ruyi berbunyi. Liu Ruyi melihat ponselnya, lalu berkata padaku, mobilnya sudah selesai proses balik namanya. Sekarang kita pergi ambil mobilnya ya. Saat kembali ke dealer mobil, tempat ini sudah sangat penuh. Bahkan untuk test drive sebuah mobil harus menunggu 3-4 jam. Tapi untungnya ada jalur khusus yang dibuka oleh Han Kingsway untuk kita. Dengan cepat kami sampai di bagian belakang dealer mobil. Melihat saya dan Liu Ruyi, Han Kingsway mengernyitkan dahi. Seraya berkata, dalam waktu sesingkat itu, kalian berdua sudah bisa terjadi sesuatu. Apakah terlalu terburu-buru? Dilihat oleh Han Kingsway. Wajah Liu Ruyi memperlihatkan rasa malu. Tapi tidak membantah. Han Kingsway tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengambil sebuah formulir, menunjuk ke mobil di luar. Ah, kamu bawa mobil ini pergi. Saya tidak punya mobil bagus lagi. Khawatir penumpang akan berkurang banyak. Kami membeli mobil, bukankah itu membuatmu lebih terhormat? Liu Ruyi berkata sambil memeriksa tagihan dan setelah tidak ada masalah, lalu menandatangani namanya. Kemudian saya dan Liu Ruyi pergi ke area test drive. Kenapa mereka bisa test drive? Kami harus mengantri di sini menunggu ya. Setelah melihat saya dan Liu Ruyi melalui jalur khusus untuk test drive, seseorang mengeluh berkata. Han Kingsway menoleh, melihat orang itu dengan dingin. Lalu berkata, karena mereka sudah membeli mobil ini. Bukan hanya mobil ini. Seluruh mobil di area pameran sudah dibelinya. Setelah kata-kata itu, orang itu langsung terdiam. Banyak orang juga mengeluarkan ponsel mereka. Bagaimanapun, dengan mudahnya mengeluarkan puluhan juta untuk membeli mobil. Ini bukan hal yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Tapi aku dan Liu Ruyi tidak bisa mengendarai 10 lebih mobil ini. Jadi Han Kingsway mengatur orang untuk mengantar mobil kembali kepada kami. Kami sangat berterima kasih padamu. Setelah Liu Ruyi mengucapkan terima kasih, dia tersenyum sambil merangkul lenganku. Aku ingin melakukan hal yang sama dengan suamiku. Kepala Han Kingsway tiba-tiba terasa pening. Dia agak tidak ingin menghiraukan kedua orang ini. Dia melambaikan tangan dan berkata, cepat pergi, cepat pergi. Jangan sampai aku melihat kalian. Melihat kalian.
Aku merasa tekanan darahku naik. Kemudian aku dan Liu Rui naik sebuah Lamborghini convertible. Di dalam mobil, satu tangan memegang kemudi, satu tangan menggenggam Liu Rui. Berkendaralah dengan baik. Lihat apa sih? Liu Rui bergumam. Istri di sampingku. Bagaimana mungkin aku bisa mengemudi dengan baik? Lalu aku menginjak gas dengan keras. Mobil langsung meluncur seperti meteor. Waduh, ini keren banget ya. Apakah dia dulu main drifting ya? Sungguh tidak kusangka tampannya juga. Masih punya uang. Skill mengemudinya juga sehebat ini. Buff langsung penuh semua. Dalam sekejap, aku mengendarai supercar. Mengajak Liu Rui jalan-jalan, videonya diunggah ke platform besar. Bahkan sempat masuk trending topik. Saat itu di asrama Universitas Donghai. Liu Ruyan baru saja selesai mengerjakan tugas. Sedang berniat scroll HP sebentar. Tiba-tiba melihat video seperti ini. Ketika melihat wanita dalam video itu, dia langsung terpaku. Ini bukan ibuku. Ya ampun. Liu Ruyan membuka mulutnya lebar-lebar. Terus memperbesar layar. Ingin melihat jelas orang yang mengemudi utama. Tetapi sepertinya karena sudut pengambilan gambar. Meskipun diperbesar tetap tidak terlihat jelas. Entah kenapa dia merasa sedikit familiar dengan pria ini. Sepertinya dia pernah bertemu pria ini sebelumnya. Liu Ruyan menggelengkan kepala. Tidak berniat untuk mengurusi hal ini. Ibu punya pemikiran sendiri. Aku juga menghormati pemikiran ibu. Melihat ibu begitu bahagia. Hatiku juga sangat bahagia. Di sisi lain, Liu Rui baru pertama kali duduk di mobil yang aku kemudikan. Awalnya aku kira kemampuan mengemudiku belum terlalu mahir. Namun tidak pernah terpikir bahwa kemampuan mengemudiku ternyata begitu bagus. Daya dorong yang kuat itu benar-benar membuat Liu Rui sedikit terkejut. Saat mobil berhenti di depan pintu halaman Hanhai, dia masih merasa sedikit belum puas. Baiklah, nanti kalau ada waktu, aku akan membawamu balapan mobil dengan baik. Setelah turun dari mobil dan kembali ke kamar, kami tidak pergi beristirahat, melainkan langsung menuju ruang santai. Di ruang santai dipenuhi dengan boneka. Berbaring di atas boneka, aku merasa seluruh tubuhku terbungkus oleh boneka. Aku mengulurkan kedua tangan memeluk Liu Rui ke dalam pelukan. Jiang Cheng, kamu itu nakal. Apakah kamu sedang memikirkan hal buruk lagi? Aku perlahan membelai rambut Liu Rui. Wajahku memperlihatkan senyum nakal. Bukankah karena kamu sedang memikirkan hal buruk, makanya merasa aku juga sedang memikirkan hal buruk? Setelah dikatakan seperti itu, Liu Rui langsung menyembunyikan kepalanya di dadaku. Waktu berlalu 1 menit 1 detik. Aku merasakan napas Liu Rui yang tenang. Banyak hal terjadi hari ini. Membuatnya sangat lelah. Melihat Liu Rui tidur dengan tenang. Wajahku menampilkan senyum kebahagiaan kecil. Dulu aku sering bermimpi tentang pemandangan ini. Tak kusangka sekarang benar-benar terwujud. Aku dengan lembut menciumnya di dahi. Dia menggerakkan kepalanya seperti kucing kecil. Bersandar di pelukanku dan tertidur dengan tenang. Saat aku terbangun, aku mendapati Liu Rui di sisiku menghilang. Aku keluar dari kamar. Melihat pemandangan yang membuat darahku mendidih. Hanya terlihat Liu Rui mengenakan pakaian yang sangat sejuk. Di depan terpasang apron. Sedang sibuk di dapur. Melihat aku sudah terbangun. Di wajah Liu Rui tampak senyum tipis. Sayang, kamu sudah bangun. Cepatlah datang makan. Mataku tertuju ke meja. Melihat makanan di atas meja. Aku tidak bisa menahan bibirku untuk menyusut. Bagaimana ya bilangnya? Kalau dipaksa disebut makanan di atas meja ini, memang bisa disebut makanan. Harus aku katakan, Liu Rui memang tidak punya bakat di bidang memasak. Suamiku, coba rasakan ya. Melihat tatapan bersemangat Liu Rui, aku tersenyum, lalu mengambil sepotong bacon panggang dan mulai memakannya. Rasanya gimana ya? Seperti daging panggang yang gosong. Lalu diinjak orang. Tapi wajahku tetap menunjukkan ekspresi puas. Masakan istriku memang enak, ya. Aku masih punya beberapa masakan di sini. Tolong tunggu sebentar ya. Begitu dengar kata-kata ini, aku langsung masuk ke dapur. Menggendong Liu Rui keluar. Sayang, bagaimana aku bisa membiarkanmu memasak? Sisanya serahkan padaku. Tidak. Saat Liu Rui akan bicara, aku langsung menutup pintu dapur. Bagi saya, memasak adalah hal yang sangat mudah dilakukan.
Tak lama kemudian, aku membawa banyak lauk pauk keluar. Sayang, aku akan makan masakanmu. Kau makan masakanku. Kita saling bertukar makan. Aku tersenyum sambil berkata. Lalu aku makan satu suap besar bubur oat yang dibuat Liu Ruyi. Setelah suapan ini, aku baru tahu arti makanan yang sudah matang. Sebetulnya ini pertama kalinya aku melihat seseorang bisa membuat sesuatu yang terasa sangat tidak enak seperti ini. Tapi aku tetap tersenyum lebar berkata, masakan istri sangat bagus. Benarkah ini enak sekali? Apa aku tiba-tiba punya bakat memasak? Setelah berkata begitu, saat aku belum kembali, Liu Ruyi mengambil sepotong roti yang dipanggang sendiri dan menggigitnya. Beberapa detik kemudian, Liu Ruyi diam-diam membuang roti panggang buatannya ke tempat sampah. Sepertinya aku memang tidak cocok memasak. Ekspresi tak berdaya muncul di wajah Liu Ruyi. Baiklah, mulai sekarang, aku saja yang akan memasak. Iya, kamu nanti bertugas untuk terlihat cantik saja. Liu Ruyi mengangkat kepala dan melihatku. Dengan senyum cerah di wajahnya. Anak kecil, katamu, bagaimana aku bisa bertemu suami sehebat kamu? Aku tersenyum geli. Mengambil sepotong kue rasanya. Mulut Liu Ruyi. Liu Ruyi mengambil satu gigitan. Matanya langsung bersinar. Bukankah sama-sama dipanggang dengan oven? Kenapa hasil kita bisa berbeda jauh? Aku juga tidak yakin. Mungkin Liu Ruyi memang tidak berbakat memasak sejak lahir. Sudahlah, sayang, jangan dipikirkan terus. Bukankah kamu punya suami yang bisa memasak? Dengar aku berkata begitu. Liu Ruyi memberi tatapan sinis padaku. Pamer sendiri. Tapi sebenarnya tidak salah juga. Walaupun mulutnya berkata begitu. Namun di dalam hati Liu Ruyi sangat tersentuh. Ding, terdeteksi pasangan pemilik. Memberi hadiah penglihatan masa depan 3 hari ke depan. Mendengar suara sistem di dalam kepala. Aku terkejut sejenak. Pandangan masa depan sepertinya adalah kemampuan untuk melihat masa depan. Setelah sarapan, aku menarik Liu Ruyi menuju sebuah ruang permainan. Kamu sebelumnya kan tanya apa yang aku suka lakukan saat kuliah. Sebenarnya aku paling suka bermain ini. Sambil berkata begitu aku membuka sebuah permainan. Menghasilkan perasaan tersentuh pada pemilik. Yaitu mengumpulkan bahan. Membangun basis. Melindungi dari zombie. Wow, aku belum pernah main ini sebelumnya. Apakah sulit dimainkan? Tidak apa-apa. Aku bisa mengajarkanmu. Bagi Liu Ruyi, dia tetap sangat bersedia bermain game bersamaku. Akhirnya kami pun mulai bermain game bersama. Tidak bisa dipungkiri, Liu Ruyi memang sangat berbakat dalam hal permainan. Setelah itu, aku meletakkan ponsel ke samping. Melanjutkan untuk tenggelam dalam permainan komputer. Yang tidak kusadari adalah, saat aku melempar ponsel ke samping, tiba-tiba ada panggilan masuk dari nomor tidak dikenal di ponsel. Karena perhatianku tertuju pada komputer. Ditambah lagi aku dan Liu Ruyi sama-sama memakai headphone. Jadi kami tidak mendengar suara telepon. Bersuara selama belasan detik. Panggilan dibatalkan. Saat itu di dalam sebuah mobil. Zheng Fang menatap telepon yang tidak terangkat. Tenggelam dalam pemikiran. Kakak, ada apa ini? Kenapa dia tidak mengangkat telepon? Zheng Fang memandang adiknya dengan mata melotot. Berkata, kenapa tidak mengangkat telepon? Kamu masih belum paham, kan? Kalau begitu, sekarang kita harus bagaimana? Begitu disebutkan komandan politik, dia langsung panik. Kalau dia benar-benar marah, melakukan sesuatu terhadap grup Zheng, nanti jangan bilang itu hanya dirinya. Bahkan seluruh grup Zheng bisa ikut hancur. Kalau Jiang Cheng tidak mengangkat telepon, aku cuma bisa menggunakan sedikit tipu muslihat. Tipu muslihat apa? Wajah Zheng Lei menunjukkan ekspresi kebingungan. Terlihat Zheng Fang tersenyum licik memandang Zheng Lei. Keamanan di Taman Hanhai sangat ketat. Saat itu, penjaga patroli melihat seseorang berlutut di depan villa Liu Ruyi. Seorang pria. Mereka pun mengerutkan dahi. Hei, kalian sedang melakukan apa? Terlihat Zheng Lei bertelanjang dada. Dengan beberapa batang emas di punggungnya, berlutut di depan pintu villa. Aku beritahu kamu ya. Jangan buat masalah di sini untuk saya. Kalau tidak, saya akan buang kamu keluar. Pihak keamanan memperingatkan. Mungkin karena cuacanya terlalu panas. Zheng Lei terus diam. Selain itu juga karena tindakan ini sungguh sangat memalukan. Sungguh tidak punya muka untuk bicara.
Saat itu Zheng Fang berjalan keluar dari satu sisi, mengeluarkan satu bungkus huazi dan meletakkannya di tangan petugas keamanan. Berkata, "Kakak, tolong baik hati. Ini adik saya melakukan kesalahan sedikit. Ingin meminta maaf." Melihat bungkus huazi di tangan, petugas keamanan mengerutkan bibir dan berkata, "Hanya satu bungkus ini saja. Bagaimana saya membagi dengan banyak saudara saya?" Setelah ucapan itu keluar, Zheng Fang segera mengambil satu bungkus huazi dari bagasi kendaraan, menyodorkannya ke tangan petugas keamanan. "Tolong kamu bilang sama saudara-saudaramu itu. Nanti kalau patroli jangan usik lagi kalau lihat mereka." Satpam mengangguk, tidak berkata banyak, langsung pergi. Melihat Satpam pergi, Zheng Fang meludahi tanah, berkata, "Dasar bajingan yang suka bertindak sewenang-wenang. Ini juga karena aku butuh bantuanmu." Kemudian berjalan ke sisi Zheng Lei dan berkata, "Kamu terus berlutut saja. Siapa tahu sekarang Tuan Jiang sedang menontonmu lewat CCTV. Kalau Tuan Jiang terkesan dengan ketulusanmu, dia pasti akan memaafkan saudaramu. Kalau begitu kenapa tidak langsung pencet bel saja? Aku benar-benar sudah tidak kuat lagi. Apa sebenarnya yang sedang terjadi sekarang, Hutu? Kamu tidak tahu, kita sekarang sedang membutuhkan bantuan orang lain." Mendengar kata-kata ini, menyadari kesalahan sendiri, Zheng Lei juga tidak berani banyak bicara. Pihak yang benar menatap dingin Zheng Lei. "Ini juga untuk menghukummu karena mudah percaya pada ucapan brengsek Guo Heng, yang membuat grup Zheng kita terjerat krisis." Setelah berkata begitu, pihak yang benar tidak peduli lagi dengan Zheng Mei. Dengan sukarela kembali ke dalam mobil, menyalakan AC. "Cuaca seperti ini aku tidak bisa terus berada di luar bersama Zheng Lei." Sementara itu di villa, aku dan Liu Rui bermain game sepanjang hari. Melihat layar komputer penuh dengan catatan kemenangan, wajahku memperlihatkan senyum puas. Kuyenggam dan meregangkan badan, bersiap untuk beristirahat sejenak. "Sayang, aku tidak menyangka game ini seru sekali ya. Tidak heran kamu sangat menyukainya." Mendengar kata-kata itu, aku hanya tersenyum. "Ini seru. Itu karena kamu baru saja mulai bermain game ini, tapi sudah menemani saya selama 4 tahun penuh. Saat liburan di masa kuliah, setelah teman sekamar semuanya pulang ke rumah, hanya saya sendiri yang bermain game di asrama. Bermain sepanjang hari. Berbicara tentang topik ini, suasana menjadi agak sunyi. Liu Rui juga menyadari bahwa dia salah bicara, tapi saya tidak keberatan. Memeluk Liu Rui berkata, "Sayang, aku lapar. Ayo kita makan sesuatu." Ding. Terdeteksi host dan kekasih memiliki hobi yang sama. Dana makan penghargaan bertambah 10 juta yuan. Saat saya hendak pergi makan, sebuah suara masuk ke dalam pikiranku. Yang tidak saya sangka adalah, saya dan Liu Rui memiliki hobi yang sama. Ternyata juga bisa mendapatkan uang. Maka saya menarik Liu Rui dan berkata, "Sayang, kamu masih mau main denganku sebentar lagi? Aku sekarang belum terlalu lapar." Wajah Liu Rui tampak sedikit bingung, tapi dia tetap duduk di sebelahku. Kemudian aku membuka sebuah permainan jenis Dota, dan mulai sabar membimbing Liu Rui. Selama proses mengajar, aku menemukan bakat bermain game Liu Rui sangat kuat. Entah hero yang mana, dia hanya perlu menonton video pemain ahli sekali, lalu bisa melakukan operasi dengan tingkat kesulitan yang sama. Aku bahkan sempat meragukan, apakah Liu Rui pernah bermain game ini sebelumnya. Tapi setelah melihat mata besar polos Liu Rui, aku tahu pasti aku cuma berpikir berlebihan. Kemudian kami mulai perjalanan naik bintang. Main dari jam 11 siang sampai jam 3 sore. Saat itu Zheng Lei yang berlutut di luar sudah gemetar seluruh tubuhnya. Kulit di punggungnya bahkan terbakar sampai. Dia merasa sebentar lagi mungkin dia akan langsung meninggal. Saat itu di tempat teduh, Zheng Fang sedang makan semangka. Melihat adiknya. "Bukan, ini adik kandungmu. Kamu masih bisa tega melakukan itu. Kamu memang hebat." Satpam yang duduk di samping Zheng Fang, sambil makan semangka, sambil mengacungkan jempol. Setelah beberapa kali pergantian tugas, para satpam ini melihat Zheng Lei terus berlutut di depan pintu kamar. Lagi pula sudah menerima seekor merpati miliknya. Maka saat istirahat siang, beberapa satpam membawa beberapa semangka datang. Awalnya ingin mengajak Zheng Lei ikut makan, tapi ditolak oleh Zheng Fang. Saat ditanyakan alasannya, baru diketahui ternyata Zheng Lei telah menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung.
Saat ditanya begitu, Zheng Fang hanya bisa menghela napas dengan pasrah. Berkata, "Aduh, saya bisa bagaimana? Adik saya telah menyinggung orang penting itu. Dengan mudah bisa membuat keluarga saya bangkrut." Setelah mendengar perkataan pihak positif, dua petugas keamanan mengangguk. Kemudian terus menatap komisaris politik. Bahkan salah satu petugas keamanan mengambil ponsel dan mulai merekam. "Oh ya, bro, saya boleh merekam video, kan?" Selain itu bisa dilihat begitu perkataan itu keluar. Wajah pihak positif menunjukkan ekspresi senang. "Betul. Gimana bisa saya lupa hal ini? Bro, terima kasih. Ayo. Rokok ini. Kamu ambil untuk merokok." Sambil berkata pihak positif mengeluarkan satu bungkus rokok Huazi dari saku lagi. Diberikan kepada petugas keamanan. Kemudian petugas keamanan mulai merekam video Zheng Lei. Dan demi klik video yang lebih banyak, mereka membagikannya ke grup keluarga. Membuat semua orang di grup membagikannya ulang. Dalam sekejap, seluruh Donghai pun tahu. Putra bungsu keluarga Zheng Group, kepala administrasi, berlutut di depan pintu orang lain memohon maaf. Di sisi lain, aku dan Liu Ruyi juga selesai bermain game. Setelah aku meregangkan badan, aku berkata, "Sayang, ayo pergi. Aku benar-benar sedikit lapar. Kita pergi keluar makan sesuatu." Liu Ruyi mengangguk. Setelah bermain game dalam waktu lama, dia juga mulai merasa lapar saat itu. Jadi aku dan Liu Ruyi berjalan keluar gerbang. Saat pintu villa terbuka, aku tiba-tiba melihat seseorang yang kulitnya kemerahan karena terbakar matahari. Sedang berlutut di depan pintuku. Melihat orang yang berlutut di depan pintu, wajahku memperlihatkan ekspresi kebingungan. Ketika pihak pertama melihat aku keluar dari pintu, langsung melempar semangka yang dipegangnya. Lari ke arah sana. Saat itu Zheng Lei sudah pingsan karena kepanasan. Sama sekali tidak menyadari aku sudah mendekat. Pihak pertama tanpa berkata apa-apa, langsung menarik lengan Zheng Lei. Karena terpapar sinar matahari terlalu lama, membuat punggung Zheng Lei mengalami luka bakar yang luas. Ditambah lagi dengan tarikan dari pihak pertama ini. Rasa sakitnya sulit untuk dijelaskan. Namun pihak pertama tidak peduli hidup matinya dia. Langsung menarik Zheng Mei ke sini. "Halo, Jiang Shao. Aku namanya Zheng Fang. Ini adikku Zheng Mei. Kalian siapa?" Melihat kotak persegi di depan mata, saya bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Sepertinya Jiang Shao memang pelupa yang beruntung. Kemarin saat Anda di mall, adik saya tanpa sengaja menyinggung seseorang. Setelah dia berkata begitu, saya jadi teringat kejadian kemarin. Setelah saya melirik Zheng Lei, saya berkata dengan canggung, "Bagaimana ya? Kamu yakin orang di depan ini masih manusia? Kenapa saya merasa dia hampir matang sih?" "Tidak apa-apa, Jiang Shao. Ini semua memang pantas dia dapatkan. Siapa yang menyuruh dia menyinggungmu?" Mendengar ucapan itu, kebingungan di wajah saya makin dalam. "Menyinggung saya? Kamu maksud kejadian di mall kemarin itu ya? Kalau kamu tidak bilang, saya sudah lupa. Aku tidak bersalah, Jiang Shao. Kejadian ini memang kesalahan kami. Ini adalah hadiah yang kami siapkan untuk Anda dan Nona Sen. Tolong terima." Setelah bicara, pihak yang benar mengeluarkan sebuah kotak hadiah yang indah, dan meletakkannya di tanganku. Setelah menerimanya, aku hanya menimbang beratnya sedikit. Sudah tahu bahwa isinya sangat berharga. Aku bahkan sudah melupakan kejadian itu. Aku juga bukan orang yang pelit. Namun ada satu hal yang sangat aku penasaran. Siapa yang menyuruh dia melawan aku? Adalah Tuan Guo Hengjiang, putra muda dari grup Guo. Kami juga sempat bingung sesaat. Aku tidak berkata apa-apa, melainkan mengalihkan pandangan ke arah Liu Ruyi. Liu Ruyi mengerti maksudku dan berkata, "Kami sudah lama kenal dengan pihak yang benar. Barang-barang ini lebih baik kamu bawa pulang saja. Pertama, kita tidak membutuhkan dan tidak akan menggunakan barang ini. Selain itu, ini juga hanya masalah kecil. Tidak seharusnya sampai seperti ini." Mendengar perkataan ini, wajah pihak pendukung menunjukkan ekspresi kesulitan. Detik berikutnya ia langsung menendang Zheng Lei. "Kamu telah menyinggung Tuan Jiang dan Nona Sen. Sekarang sudah terlambat. Mereka sama sekali tidak berencana memaafkanmu. Hari ini kau harus berlutut di sini untukku. Kapan mereka memaafkanmu? Kapan kamu akan bangkit lagi?" Zheng Lei yang sudah pingsan karena panas terik,
tiba-tiba dimarahi oleh saudaranya seperti itu. Hampir saja langsung bertemu dengan nenek buyutnya. Melihat kejadian itu, aku segera maju dan berkata, "Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan sampai kau membunuh orang di depan rumahku. Kalau begitu, nanti rumah ini masih bisa dihuni apa tidak?" Mendengar saya melarang, barulah pihak positif berhenti. Kemudian menatap saya dengan wajah memelas. "Jiang Shaoning, tolong baik hati. Terimalah hadiah kami. Maafkan kami ya." Saya terpaksa melirik pihak positif dengan pasrah, dan dengan berat hati menerima hadiahnya. Melihat itu, pihak positif segera membantu adik laki-laki yang terjatuh dari tanah. Kemudian berdiri dengan hormat di sisi. Sedangkan saya menggelengkan kepala. Kemudian membawa Liu Ruyi naik ke mobil sport. Lalu saya bersiap untuk mengemudi pergi. Namun tepat saat mobil mulai bergerak, saya tiba-tiba menghentikan mobil, melihat ke arah pihak positif. Berbicara, "Oh iya, sebelumnya saya bilang kakakmu punya masalah disfungsi seksual. Itu bukan bohong. Kalau sempat, ingat untuk membawanya memeriksakan." Kemudian aku menginjak gas dan meninggalkan tempat itu. Melihat sosokku yang pergi, pihak lawan akhirnya menghela nafas lega. Di sisi lain, Liu Ruyi membawaku ke sebuah restoran barat yang agak mewah. Memesan beberapa hidangan seadanya. Sedangkan aku melihat hidangan di depan mata tanpa selera makan. Hanya ingin pulang dan bermain game. Menghasilkan uang itu mudah. Setelah makan, aku membawa Liu Ruyi kembali ke rumah. Melanjutkan kehidupan bermain game tanpa rasa malu. Secepat kilat malam pun tiba. Melihat layar komputer di depan mata, wajahku pun tampak kelelahan. Namun di sisi lain wajah Liu Ruyi sama sekali tidak menunjukkan kelelahan. Malahan sangat bersemangat. "Sayang, ini benar-benar sangat menyenangkan. Nanti kamu sering-sering ajak aku main game ya." Aku melihat 30 juta yang masuk ke ponsel sambil tersenyum berkata, "Baguslah, nanti kita bersama-sama mainin semua permainan." Aku terkekeh, lalu pergi ke dapur membuat satu meja masakan. Setelah makan malam, Liu Ruyi tersenyum manis memandangku berkata, "Sayang, malam ini mau tidur di halaman nggak?" Mendengar itu aku terdiam sejenak. Lalu aku mengerti maksud Liu Ruyi. "Kamulah si nakal kecil ini. Tak kusangka kamu suka hal ini." Wajah Liu Ruyi memerah malu. Lalu ia memelukku erat. Tak berkata apa-apa lagi. Aku terkekeh. Setelah memeluk Liu Ruyi ke dalam tenda, kami mulai bertarung sengit. Setelah 3 detik, aku dan Liu Ruyi kelelahan dan tertidur bersama. Saat bangun keesokan harinya, sudah pukul 8 pagi hari kedua. Setelah sarapan sederhana, Liu Ruyi menerima sebuah telepon. Setelah mengangkat telepon, wajahnya tampak serius. "Kenapa bisa seperti ini ya? Aku akan segera ke sana." Setelah meletakkan telepon, Liu Ruyi berkata padaku, "Perusahaan suamiku tiba-tiba ada rapat penting yang harus aku hadiri. Kali ini kami ada kerjasama penting dengan grup Baolai." "Tidak apa-apa. Sayang, kamu cepat saja pergi. Segalanya demi karir. Suamimu selalu menjadi pendukung kuatmu." Kataku membuat wajah Liu Ruyi kembali tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan ponsel dan menelepon sopir. "Tidak perlu repot begitu. Aku akan mengantarmu ke sana saja. Sayang, kamu tidak takut terekspos di hadapan umum?" Begitu kata itu muncul, aku jadi sedikit bingung. Kenapa harus takut terekspos? Maksudku, kamu tidak takut disebut pemakan enak oleh orang lain? Mendengar kata-kata itu, aku langsung tersenyum. Lelucon ya lelucon saja. Aku punya istri yang membuatku seperti itu. Mereka mau itu saja belum tentu punya. Setelah itu aku mengemudi membawa Liu Ruyi menuju perusahaan. Perusahaan Liu Ruyi berlokasi di pusat kota Donghai. Melihat gedung setinggi 50 lantai itu, aku tak bisa menahan mulutku terbuka dan berkata, "Astaga, ini semua adalah kerajaan yang kamu bangun, hebat sekali." Sebelumnya memang banyak orang yang menghormatiku. Tetapi Liu Ruyi tidak pernah menganggap serius perkataan orang-orang itu. Tapi sekarang saat aku mengucapkan kalimat ini, Liu Ruyi sebenarnya sangat bahagia dari lubuk hati yang paling dalam. "Tentu saja, ini semua adalah kerajaan yang aku bangun untukmu. Tapi jangan lihat itu belum ditaklukkan. Fengming Group benar-benar nama yang bagus. Seperti burung phoenix yang dinamai Tian Xiajing." Jelas saat Liu Ruyi memberi nama ini, mungkin bahkan tidak berani bermimpi sepertinya. "Sayang,
Mari kita pergi ke tempat parkir. Sekalian aku tunjukkan grupku padamu. Tapi menurutku, Liu Rui benar-benar layak disebut Phoenix. Dia dari gadis kecil yang tidak dikenal, melompat menjadi sosok penting di Laut Timur. Memiliki perusahaan besar di bawahnya. Berapa banyak orang yang bisa memiliki kemampuan seperti ini? Banyak orang. Kemudian saya mengemudikan mobil ke tempat parkir bawah tanah. Setelah saya memarkir mobil dengan baik, seorang petugas keamanan mendekat. Halo Pak, mobil Anda adalah tamu luar grup kami. Semua harus mendaftar terlebih dulu. Saya menurunkan jendela mobil. Baru saja bersiap menerima buku daftar untuk mendaftar. Tak disangka, petugas keamanan tiba-tiba berteriak. Tunggu sebentar. Kemudian petugas keamanan membungkuk. Melihat sekilas ke arah Liu Rui yang duduk di kursi penumpang depan. Lalu dengan suara gemetar berkata, Ketua Liu, kalau begitu tidak perlu mendaftar. Seharusnya bilang dari awal kalau dia teman Ketua Liu. Sambil berkata, petugas keamanan mengambil kembali buku daftar itu. Wajahnya menunjukkan rasa malu. Saya tersenyum kepada petugas keamanan. Tak disangka wajah Liu Rui di sini begitu berwibawa. Seluruh gedung ini milik mereka. Kalau wajah ini tidak berguna, itu akan sangat menarik. Liu Rui turun dari kursi penumpang depan. Melihat ke penjaga keamanan, berkata bagus. Kamu sangat kompeten. Siapa namamu? Kepada Ketua Dewan Direksi Hui Liu. Nama saya Zhao Dapeng. Baik Zhao Dapeng. Mulai hari ini, kamu adalah wakil kapten tim keamanan. Mendengar kata-kata ini, wajah Zhao Dapeng menunjukkan senyum kegembiraan. Tidak menyangka ada keuntungan tak terduga. Namun kalimat berikutnya dari Liu Rui membuat Zhao Dapeng langsung berkeringat dingin. Tapi ada satu hal yang membuatku sangat tidak senang. Begitu kata-kata itu keluar, Zhao Dapeng langsung kedua kakinya gemetar. Bahkan berniat untuk langsung berlutut di tanah. Apa urusan Ketua Liu? Anda bilang saya pasti langsung mengubahnya. Di bawah tatapan panik Zhao Dapeng, Liu Rui merangkul lenganku. Katanya dia bukan temanku. Dia adalah suamiku. Mulai sekarang kamu ingat, siapapun tidak boleh menghentikannya. Setelah mengatakan itu, Liu Rui merangkul lenganku menuju lift. Naik lift. Tinggal Zhao Dapeng seorang berdiri terpaku di tempat. Setelah beberapa saat dia baru sadar. Astaga, Ketua Liu ternyata sudah punya suami. Dalam sekejap seluruh grup bergemuruh. Setiap departemen di grup Feng Ming saling terhubung. Berita ini pun cepat tersebar. Ada apa ini? Apakah Ketua Liu punya suami? Bukankah dia selalu sendiri? Iya. Saya masih ingat putra dari grup Guo Heng, terus mengejarnya. Apakah orang ini adalah Guo Heng? Tidak, tidak benar. Saya akan memeriksa rekaman pengawasan dan mencari gambar untuk kalian. Kemudian sebuah tangkapan layar video muncul di berbagai grup obrolan besar. Saya bilang, apakah kamera pengawas di ruang kontrol bisa dibuat lebih buram lagi? Ini hampir seperti mosaik. Siapa yang bisa melihat jelas ini siapa? Kalau tidak, kamu ke tempat parkir direktur. Awalnya memang terpencil. Saya ini masih memperbesar. Baru bisa lihat dengan susah payah. Saat semua orang sedang ramai berdiskusi, saya dan Liu Rui sudah naik lift menuju lantai 1 di atas tanah. Lift ke tempat parkir bawah tanah dan lift ke atas tidak terhubung. Selama itu masih perlu berjalan beberapa langkah. Ketika pintu lift terbuka, kebetulan seorang karyawan berencana ke tempat parkir bawah tanah. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia langsung berteriak, "Ya ampun," dan duduk di lantai. Aku melihat pria di depanku. Aku mengerucutkan bibir. Tetap tidak bisa menahan tawa yang keluar. Melihat itu, Liu Rui tidak berkata apa-apa, melainkan merangkulku dan berjalan keluar. Bersama suara-suara sepatu hak tinggi yang berderap. Semua departemen menahan napas. Semua mata terpaku. Semua ingin melihat pria legenda itu secepat mungkin. Tidak lama kemudian dua sosok itu memasuki pandangan semua orang. Ketika melihat aku dan Liu Rui, semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar. Kalian tidak pulang kerja. Kalau di sini, ngapain sih? Melihat ada begitu banyak orang berkumpul di sini. Liu Rui bertanya dengan heran. Ketua Liu, semua sudah tahu kamu akan datang. Jadi mereka ingin memberi jalan dulu sebelum pulang kerja. Liu Rui mengangguk. Tidak banyak berkata apa-apa, melainkan menarik tanganku dan pergi. Begitu kami pergi,
Kantor langsung menjadi riuh. Waduh, suami ketua Liu sangat tampan ya. Tampannya ini agak berlebihan ya. Aku juga ingin kaya. Aku juga ingin punya pacar tampan seperti anjing kecil ini. Segera aku tiba di kantor Liu Rui. Melihat kantor yang mewah ini, aku langsung duduk di kursi kantornya Liu Rui. Kamu adalah orang pertama yang berani duduk di sini. Sudut bibir Liu Rui tersenyum tipis, tapi tidak berkata apa-apa. Tak lama seorang wanita masuk dari luar pintu. Ketua Liu dari grup Qiangsheng. Masih 10 menit lagi. Apakah kita harus bersiap-siap dulu? Liu Rui mengangguk. Kemudian melihat ke wanita itu berkata, Xiao Guan. Ini suamiku Jiang Cheng. Ini sekretarisku. Halo Guan Lingyu. Aku tersenyum padanya. Kemudian mengalihkan pandangan ke komputer Liu Rui. Saat mendengar aku ternyata suami Liu Rui. Guan Lingyu juga agak terkejut. Sepertinya melihat keheranan di mata Guan Lingyu. Liu Rui merasa sangat senang. Kalau begitu kita pergi dulu ya. Nanti setelah Xiao Guan selesai sibuk, kamu antar suamiku berkeliling di grup. Guan Lingyu mengangguk. Kemudian mengikuti Liu Rui meninggalkan kantor. Setelah keduanya pergi, aku bersandar di kursi. Tak sengaja menguap. Sistem membuka pandangan 3 hari ke depan. Aku harus lihat apa yang akan terjadi besar dalam 3 hari ke depan. Ding sedang membuka pandangan 3 hari ke depan di Laut Timur untuk pemilik. Mohon tunggu sebentar. Detik berikutnya. Di mataku muncul Laut Timur. Hal besar yang mungkin terjadi dalam 3 hari ke depan. Ketua grup Gaoyu, Shen Jian, membawa kendaraan secara tidak tertib dan melukai seorang pejalan kaki. Membayar kompensasi 2 juta. Melihat berita ini, aku hampir menyemburkan air. Kemudian aku melanjutkan untuk melihat ke bawah. Proyek Haoyu International menunjukkan tanda-tanda mangkrak. Mungkin ada orang yang harus membayar dengan nyawanya karenanya. Aku pernah dengar tentang Haoyu International. Itu adalah proyek yang sedang sangat populer akhir-akhir ini. Promosi awal sangat giat dilakukan. Tak tahu berapa banyak orang yang berebut membayar uang muka. Bahkan terjadi situasi di mana rumah dengan harga tinggi sulit didapatkan. Kalau orang-orang ini tahu, Haoyu International mungkin akan mangkrak. Itu akan menjadi menarik. Namun saya tidak tertarik dengan ini. Lagi pula saya juga tidak akan membeli properti di Haoyu International. Kemudian saya melanjutkan untuk melihat ke bawah. Namun berita berikutnya membuat saya tertarik. Wabah aneh menyebabkan kematian besar-besaran pada babi ternak. Negara Long terpaksa menggunakan daging cadangan. Bagi rakyat negara Long, daging babi hampir menjadi kebutuhan wajib setiap rumah tangga. Jika tanpa daging babi, itu pasti tidak bisa diterima. Setelah berpikir keras, saya menelepon salah satu teman sekamar saya. Halo Lao Jiang. Saya ingat keluargamu ada bisnis daging, kan? Jiang Wen adalah teman sekamar saya di universitas. Keluarganya menjalankan bisnis daging. Katanya itu juga cerita yang cukup menginspirasi. Dari sebuah workshop kecil, perlahan-lahan menjadi pabrik besar. Jiang Sao, kenapa tiba-tiba saya ditelepon? Ada apa? Mau beli daging ya? Setelah Jiang Wen lulus, dia mewarisi usaha ayahnya. Mulai berbisnis daging juga. Karena makan daging adalah kebutuhan sehari-hari setiap orang Longguo. Jadi bisnis ini biasanya tidak ada masalah. Kalau sekarang kamu pakai seluruh koneksi keluarga dan kecepatan tercepat, bisa dapat berapa orang? Sekitar puluhan ribu kilogram pasti bisa. Kenapa kamu butuh sebanyak itu? Puluhan ribu kilogram tidak cukup. Kalau begitu aku transfer kamu 50 juta dulu. Kamu usahakan beli daging sebanyak mungkin. Serta gudang penyimpanan beku. Dalam 3 hari setelah semuanya beres, aku beri kamu komisi 1%. Angka ini memang cukup menggoda. Namun Jiang Wen masih merasa ragu. Bukan Jiang Sao. Kamu dalam keadaan apa? Kamu juga mau mulai bisnis daging babi ya? Lagi pula bisnis ini sudah hampir jenuh. Keluarga kami juga bertahan sampai sekarang karena pelanggan lama. Lagi pula dari mana kamu dapat 50 juta itu? 50 juta ya? Kalau itu dari orang tuamu, kamu lebih baik jujur saja lakukan hal lain. Atau simpan di bank dan dapat bunga saja tidak apa-apa. Mendengar kata-kata Jiang Wen, aku malah merasa sedikit hangat di hati. Jiang Wen takut aku boros uang, hingga membuat keluarga bangkrut. Tenang saja, aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu lakukan saja seperti yang aku bilang.
Gerakan semua orang yang bisa kamu gerakkan sebanyak mungkin selama 3 hari. Meski aku tidak tahu mau ngapain. Tapi Jiang Wen tetap setuju. Setelah menutup telepon, Jiang Wen menghela napas dan berkata, semoga adik bodohku ini tidak tertipu orang. Untuk orang seperti Jiang Wen, aku masih sangat percaya padanya. Meskipun tidak tahu apakah wabah kali ini akan menyebabkan kesulitan bagi keluarga Jiang Wen. Namun jika benar sampai saat itu tiba, aku pasti tidak akan berpangku tangan. Setelah menutup telepon, aku melanjutkan untuk melihat ke bawah. Akhirnya menemukan sebuah informasi yang sangat penting. Produk hasil kerjasama penelitian grup Feng Ming dan grup Qiangsheng dilaporkan memiliki masalah kualitas, menghadapi ganti rugi yang sangat besar. Sementara juga harus membayar denda pelanggaran kepada grup Qiangsheng lebih dari 1 miliar. Saat melihat berita ini, hatiku bergetar. Grup Qiangsheng ada yang salah. Barusan Guan Lingyu bilang yang rapat dengan Liu Ruyi itu grup Qiangsheng kan? Apa jangan-jangan ini adalah? Pupilaku menyempit. Langsung berdiri. Siap menuju ruang rapat. Pada saat itu juga, Guan Lingyu baru saja kembali dari luar. Melihat aku berdiri, dia pikir aku tidak bisa duduk diam. Ingin keluar berjalan-jalan. Tuan Jiang, kalau begitu saya antar Anda berkeliling. Aku mengangguk. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba berhenti. Berkata, bisa tolong panggilkan suamiku. Maaf, Tuan Jiang, Ketua Dewan. Mereka sedang rapat. Aku tidak bisa masuk mengganggu. Sudahlah, aku akan pergi sendiri saja. Setelah berkata begitu aku tidak lagi memperhatikan Guan Lingyu. Langsung berlari ke arah ruang rapat. Tuan Jiang, tolong tunggu sebentar. Ketua Dewan. Mereka sedang rapat. Tiba-tiba aku berhenti melangkah. Berbalik dan menatap Guan Lingyu. Di mana ruang rapat itu? Kamu antar aku ke sana ya. Tapi Tuan Jiang Ketua Dewan. Mereka melihat Guan Lingyu agak kesulitan. Aku pun berbalik dan berkata padanya. Kamu yang pimpin saja. Kalau ada apa-apa, itu urusanku. Bukan urusanmu. Karena saya sudah berkata begitu. Tentu saja Guan Lingyu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kemudian dia membawa saya ke ruang rapat. Saat itu di ruang rapat, Liu Ruyi dan orang-orang sedang bernegosiasi dengan orang dari grup Qiangsheng. Kedua belah pihak ingin melalui negosiasi, mengamankan keuntungan terbesar untuk grup mereka masing-masing. Ketua Dewan, saya rasa syarat dari grup Qiangsheng sudah sangat baik. Apa yang masih kamu ragu-ragukan? Seorang pria berusia sekitar 30 tahun di samping Liu Ruyi. Dengan wajah bingung menatapnya. Pria itu bernama Zhang Qiang. Dialah yang mempertemukan pihak grup Qiangsheng. Liu Ruyi tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Setelah mendengar kata-kata Zhang Qiang, baru dia membuka mulut dan berkata, syarat yang diberikan grup Qiangsheng kepada kita sungguh sangat merugikan bagi kita. Jika produk laku keras mungkin tidak masalah. Tapi jika tidak laku keras, itu berarti semua biaya harus kami tanggung. Ketua Dewan, produk belum diluncurkan ke pasar. Bagaimana Anda bisa berpikir seperti itu? Zhang Qiang mengeluarkan suara, iya. Wajahnya menampakkan ekspresi kesulitan. Liu Ruyi juga mengerutkan dahinya. Untuk sesaat tidak tahu harus berbuat apa. Proyek di grup Qiangsheng memberikan banyak keuntungan. Jika bisa dilakukan dengan baik, pasti akan membuat grup Feng Ming di daftar 500 perusahaan teratas dunia. Naik satu tingkat lagi. Namun risikonya juga sangat besar. Itulah salah satu alasan Liu Ruyi ragu-ragu. Setelah berpikir lama, Liu Ruyi akhirnya menyerah. Jika memang tidak bisa, Liu Ruyi belum selesai bicara. Tapi saya sudah memotongnya. Jika memang tidak bisa, lupakan saja kerjasama kali ini. Suara yang tiba-tiba muncul membuat semua orang terkejut. Kemudian mereka mengarahkan pandangan ke pintu. Melihat kemunculan tiba-tiba saya, wajah Liu Ruyi juga tampak sedikit terkejut. Dan perwakilan dari grup Qiangsheng setelah melihat saya, bahkan berdiri dengan penuh keterkejutan. Jiang Cheng, kenapa kamu?